Di restoran barbecue, Taesuk berkata, saya sangat senang bertemu semua orang lagi setelah sekian lama. Apakah sudah 2 bulan, Senior Dong-hun? Sedikit mabuk, bertanya-tanya bagaimana Taeyuk bisa menjadi raja pemula. Tuk menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang diminta Senior Kim Mang. Karyawan pria itu memuji bakat Tuk. Karena Anda berbakat, jika yang perlu saya lakukan hanyalah mendengarkannya, saya juga bisa menjadi raja pemula. Tuk tertawa dan bertanya-tanya tentang fakta bahwa ia akan bekerja di Elon Electronics. Senior Dong-hun mengangkat gelasnya. Cobalah saja, jika Anda ingin bergabung dengan tim perencanaan strategis, Anda hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. 4 rekan kerja mengangkat gelas mereka bersama-sama. Bersulang, mari kita lupakan semuanya untuk saat ini dan minum saja. Keesokan paginya di cabang Elon Electronics Junction, Taesuk memasuki kantor. Setelah melihat pelat nama di kantor manajer, Taesuk terkejut dan berpikir, sepertinya manajer cabang itu seorang wanita. Tiba-tiba, manajer Yuyong memasuki ruangan dan meminta maaf karena membuat Taeyuk menunggu. Ia bertanya, Tuk Anda, kan? Silakan duduk, kata manajer Yuying. Tuk menjawab, ya. Yuyong duduk di kursi dan berkata, saya akan langsung ke intinya. Tujuan Anda adalah bergabung dengan tim perencanaan strategis, kan? Tuk dengan percaya diri menjawab, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Manajer Yong mengerutkan kening dan berkata, baiklah, Anda tidak perlu berusaha sebaik mungkin. Selama 2 bulan ke depan, Anda tidak perlu menjual produk kami, jadi santai saja. Tuk terkejut dengan kata-kata manajer Yui. Apa maksudmu? Yuing menunjuk wajah Taesuk, memperingatkannya untuk tidak membuat masalah. Dia menceritakan, 3 bulan yang lalu, seorang karyawan baru bergabung dengan perusahaan. Karyawan baru itu memberitahu pelanggan, jika Anda tidak akan membeli apapun, keluarlah dari sini. Akibatnya, dia secara langsung menyebabkan dampak negatif pada perusahaan. Manajer Yuyong mengatakan bahwa Taesuk memiliki nama yang sama dengan karyawan baru itu, jadi dia bisa menganggapnya sebagai bias. Dia tidak ingin hal yang sama terjadi di cabangnya. Tuk ragu-ragu, tergagap, oh, saya mengerti. Jadi saya Yung. Mi tiba-tiba memasuki ruangan. Berkata, manajer, karyawan baru itu perlu menyelesaikan kursus pelatihan, jadi dia harus pergi sekarang. Bus akan segera berangkat. Yuyong memberi instruksi, pergi dan belajar. Oke, saya akan memberi Anda mendapat evaluasi yang bagus, jadi jangan khawatir. Di bus perusahaan elektronik Elzang, duduk sendirian di bus, Taesuk berpikir, saya tidak merasa senang dengan ini. Pada saat ini, duduk tepat di belakang Tuk adalah manajer Tiu, yang diklasifikasikan sebagai berkinerja buruk karena pendapatan rendah dan dikirim oleh manajer cabang untuk berpartisipasi dalam pelatihan lagi. Tisu mengumpat pada dirinya sendiri. Menyebalkan sekali. Mengapa saya harus pergi ke pelatihan lagi? Duduk di sebelah Taisu adalah manajer Hyente yang dikirim untuk alasan yang sama. Hyente menyatakan ketidakpuasannya kepada Taisu. Taisu, Anda di sini juga untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Saya merasa sangat kesal. Bagaimana jika produk mereka tidak laku karena buruk? Hai menggerutu dengan marah. Pergi ke pelatihan adalah buang-buang waktu. Saya tidak tahu apakah itu bermanfaat bagi saya sama sekali. Taesuk berpikir. Suasana di sini tampaknya tidak begitu baik di kelas berbagi rahasia penjualan sang ratu pendapatan. Sarah berkata, halo semuanya. Saya Sarah. Apakah Anda merasa sulit menjual produk? Titik awal saya adalah menjadi sekretaris penjualan di sebuah supermarket besar yang menjual peralatan dekorasi interior. Saya telah diakui atas kemampuan saya dan telah bekerja sebagai pemimpin tim di sebuah merek internasional bernama Linea. Saat ini, saya adalah direktur cabang di Korea. Sarah berbagi, setelah saya menjadi manajer cabang, Linea membuka toko baru selain yang ada di Guangyang. Selain itu, pendapatan juga meningkat sebesar 23% di Korea saja. Sarah dengan bangga mengatakan bahwa dia ingin mengambil kesempatan untuk berbicara tentang jalan yang telah diambilnya. Taisu dengan sinis berpikir, itu efektif hanya karena itu adalah perusahaan internasional. Sepertinya dia pikir itu berkat keterampilannya sendiri. Hai mendesah bosan. Aku sangat lelah dengan hal yang sama yang diulang-ulang. Saat ini, Taesuk sangat tertarik pada bagaimana Sarah bisa menjadi manajer cabang di usia yang begitu muda. Itu hebat. Aku harus mendengarkan dengan saksama, katanya pada dirinya sendiri. Nah, semuanya, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan kesan yang baik bagi pelanggan? Sarah bertanya dengan wajah tanpa emosi. Sarah berkata, selamat datang di Elon Electronics. Segera setelah itu, Sarah mengulangi kalimat itu, tetapi dengan wajah ramah yang tersenyum. Apakah ada yang tahu perbedaan antara kedua sapaan ini? Silakan angkat tangan jika Anda tahu. Tuk adalah satu-satunya yang mengangkat tangannya. Sarah senang karena ada yang mengangkat tangannya. Silakan perkenalkan diri Anda dan beritahu kami jawaban Anda. Tuk memperkenalkan dirinya dan menjawab dengan jelas dan percaya diri. Saya Kim Taesuk dari Departemen Peralatan Rumah Tangga Elzang Electronics. Ada perubahan ekspresi dalam kedua sapaan tersebut. Pada sapaan pertama, Anda menggunakan wajah tanpa emosi. Namun, pada sapaan kedua, Anda tersenyum cerah. Oleh karena itu, meskipun ada suara Anda tidak berubah,
sapaan kedua akan lebih ramah. Tuk menganalisis. Sarah mengatakan bahwa jawabannya benar dan pelanggan akan melihat ekspresi karyawan terlebih dahulu. Kemudian dia mengajukan pertanyaan lain untuk semua orang di ruangan itu. Saya telah memberi kuliah hingga 8 jam. Apakah menurut Anda saya mampu tetap tersenyum selama seluruh pertunjukan? Orang-orang mulai ramai dan berdiskusi. Bagaimana seseorang bisa tersenyum selama 8 jam? Tidak mungkin tersenyum selama itu, kata seseorang. Sarah membalas dan mengatakan bahwa itu sangat mungkin. Menurutmu itu tidak mungkin, kan? Saya berhasil, ungkapnya, karena saya harus selalu tersenyum selama kuliah. Sekarang saya akan memandu kalian bagaimana melakukannya. Ia menyuruh semua orang untuk membuka mulut lebar-lebar dan mengarahkan sudut mulut ke atas. Dan begitulah yang harus mereka lakukan. Pada saat ini, semua orang mulai tersenyum dan suasana menjadi lebih hidup. Setelah itu, Sarah mengajarkan semua orang pelajaran kedua, yaitu bagaimana menghadapi pelanggan yang keras kepala. Tauk mengikuti sesi pelatihan dengan penuh perhatian dan merenungkannya dengan serius. Ia menyadari bahwa profesionalisme dan sikap cukup mirip dengan staf penjualan asuransi. Tetapi masih ada beberapa perbedaan. Ia berpikir dalam industri asuransi. Untuk membangun kepercayaan pelanggan, Anda memerlukan pendekatan yang tulus dengan visi jangka panjang. Ia mulai mengingat pengalaman masa lalunya. Kemudian kalian berdua dapat fokus mengembangkan perusahaan dan kami akan fokus meningkatkan nilai aset kalian. Tuk ingat mengatakan itu. Taesuk segera menyadari bahwa lebih penting untuk membaca ekspresi pelanggan dan merespons dengan cepat daripada membangun kepercayaan. Tujuannya adalah untuk mendorong pelanggan membeli barang saat itu juga. Akhirnya, ceramah berakhir dan Sarah mengucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir. Tuk berjalan sendirian di lorong ketika tiba-tiba pemberitahuan misi sampingan sistem muncul. Misi sampingan tersebut mengharuskan Tuk untuk mendapatkan informasi kontak instruktur Sarah setelah memujinya atas ceramahnya. Bicaralah dengan instruktur Sarah di lorong dan pujilah dia atas ceramahnya. Kemudian mintalah informasi kontak. Hadiahnya adalah bantuan dari manajer cabang. Setelah membaca pemberitahuan tersebut, Tuk bertanya-tanya mengapa dia akan menerima bantuan dari manajer cabang jika dia memuji instruktur tersebut. Saat ini, Sarah sendirian, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menolak ceramah berikutnya karena sulit untuk mempertahankan senyum selama 2 jam berturut-turut. Tuk tiba-tiba mendatangi instruktur Sarah dan memuji, "Kamu luar biasa hari ini. Ceramahnya hebat, sama sekali tidak membosankan." Tuk berkata sambil tersenyum. Sarah segera mengenali Taesuk sebagai orang yang mengangkat tangannya dan menjawab dengan benar. Taesuk dengan hangat memperkenalkan dirinya lagi sebagai karyawan baru Elzon Electronics. Taesuk, dan secara aktif meminta informasi kontak. "Bolehkah saya menghubungi Anda jika saya punya pertanyaan?" Sarah terkejut dengan antusiasme Taesuk. "Itu langka," pikirnya. Setelah itu, dia dengan cepat menerima lamaran Taesuk dan memberinya nomor teleponnya. Tuk menjawab, "Terima kasih." Sarah mengatakan bahwa ada tidak perlu berterima kasih padanya karena seniornya juga banyak membantunya saat dia pertama kali mulai bekerja. "Kita harus saling membantu," dia berkata di kantor manajer cabang pukul 5 sore. Tuk melaporkan kepada manajer Yong tentang pelatihan dan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Yu Yong sedang menelepon Sarah. Dia berkata kepada Taesuk, "Tunggu sebentar." "Sarah, di mana kamu?" dia bertanya. Sarah berkata bahwa dia ada di tempat parkir dan akan segera menghampirinya. Yung menjawab, "Oke, kesini dan mari kita bicara." Mengakhiri panggilan, manajer memuji Taesuk dan ingin dia mulai bekerja di pusat perbaikan di lantai 4 mulai besok. Taesuk terkejut karena dia pikir dia akan menjual peralatan. Manajer cabang menjelaskan bahwa dia mengatakan akan memberikan Taesuk evaluasi yang baik sehingga dia dapat bergabung dengan tim strategis tanpa masalah. Dia tidak berencana untuk tetap berada di departemen peralatan, bukan? Dia bertanya-tanya. Memahami niat baik Yu Yong, Taesuk tidak keberatan dan setuju untuk pergi ke pusat perbaikan. Setelah percakapan itu, Taesuk meninggalkan ruangan. Saat itu, Sarah masuk ruangan dan bertemu dengan Tuk. Keduanya sangat terkejut saat bertemu. "Oh, kita bertemu lagi." Sarah berinisiatif untuk memulai percakapan. "Senang bertemu denganmu lagi, instruktur," jawab Taesuk. Yu Yong menyela percakapan antara keduanya dan meminta Tuk untuk langsung pergi ke lantai 4. "Aku akan pergi duluan. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin," kata Taesuk. Yu Yong bertanya-tanya kapan Sarah dan Tuk bertemu. Sarah menceritakan tentang pertemuan mereka dan bahwa Tauk telah menjawab pertanyaannya. Dia juga bertanya-tanya mengapa kakaknya begitu dingin pada Tauk karena dia tidak biasanya seperti itu. Yoyong mengatakan bahwa tim perencanaan strategis terus mengirim orang-orang yang tidak tertarik bekerja. Dia mengungkapkan ketidaknyamanannya dan menggerutu. Apa yang bisa mereka pelajari dalam 2 bulan? Cukup bagus jika mereka tidak merusak apapun. Sarah tidak berpikir begitu karena Tauk tidak tampak seperti orang seperti itu. Dia pikir kakaknya terlalu sensitif. Yuyun tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini dan mulai bertanya tentang makan. Sementara itu, di pusat perbaikan, lantai 4, manajer cabang sudah memberitahu saya. Gandhi, manajer veteran pusat tersebut, yang merupakan orang kedua setelah manajer cabang, berkata, "Jadi, apa yang akan saya lakukan di sini?" tanya Tok. Gandhi tanpa acuh tak acuh dan dingin terhadap Taeyuk. Ia berkata, "Ada komputer di sana. Duduk saja di sana dan lakukan apa yang Anda inginkan. Anda tidak perlu berkomunikasi dengan pelanggan. Jangan membuat masalah." Tok merenung,
Tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap sikap manajer tersebut. Ia teringat karyawan baru yang telah membuat masalah dengan nama yang sama dengannya. Apa yang telah ia lakukan sehingga saya harus mengalami hal ini? Keluh Tuk. Tae-suk memikirkan kemungkinan bahwa ia mungkin akan membuang-buang waktu 2 bulan di sini seperti ini dan bertanya-tanya apakah tidak apa-apa jika ia tidak belajar apapun. Semua orang di sekitar bekerja. Apakah saya hanya perlu duduk di sini? Pikir Tuk. Saat itu ia melihat petugas kebersihan membersihkan lantai dan mendapat ide. Pukul 6 adalah waktu tutup. Saat itu, Gendi tengah mengantar karyawan yang pulang kerja dan menyarankan semua orang untuk pulang terlebih dahulu. Ia bertanya-tanya apakah Kim Tae-suk sudah pulang kerja. Tiba-tiba melihat papan bertuliskan membersihkan lantai, ia berpikir, apakah aku boleh masuk ke sini? Saat masuk ke dalam, ia melihat Taeyuk tengah membersihkan lantai dengan tekun. Gendi bertanya-tanya mengapa Tae-suk membersihkan lantai di sini. Lagi pula, aku tidak punya pekerjaan, jadi aku ingin sedikit membantu. Tuk tersenyum dan mempersilakan manajer itu melangkah melewati lantai yang baru saja dibersihkan dan dipoles. Keesokan harinya, Tuk membersihkan meja sambil tersenyum dan berkata, "Selamat pagi, Kepala Cha." Melihat Taeyuk begitu antusias dan aktif, Gendi menyarankan Tuk untuk tidak berusaha terlalu keras dan berjanji akan berbicara dengan manajer cabang untuk membantunya. Tuk tetap tersenyum dan bekerja tanpa henti. "Aku hanya tidak ingin membuang-buang waktuku. Aku suka melakukan hal-hal seperti ini. Jangan khawatir," katanya. Kepala Cha mulai memiliki pandangan yang lebih positif terhadap Tae-suk, tetapi masih percaya bahwa ia akan segera berhenti. "Baiklah, jangan khawatir lagi," katanya pada dirinya sendiri. Pada pukul 10 pagi itu, seorang pelanggan asing datang ke pusat perbaikan ponsel. Pria itu frustrasi karena layar ponselnya pecah tepat saat ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. "Berapa biaya untuk memperbaikinya?" Ia bertanya-tanya. Tuk segera keluar untuk menyambut pelanggan itu dan bertanya tentang kebutuhan pria itu dan informasi tentang ponsel itu. "Sudah berapa lama Anda menggunakan ponsel ini?" Ia bertanya. 11 bulan. "Berapa biaya untuk memperbaikinya?" Pelanggan itu ragu-ragu. Tae-suk bertanya kepada pelanggan itu apakah ia dapat memeriksa ponselnya terlebih dahulu. Ia segera menyadari bahwa mesin itu hanya sedikit rusak. Untungnya, mesin jenis ini memiliki garansi hingga 12 bulan. Jadi mungkin perbaikannya gratis. Tuk dengan penuh perhatian memberikan informasi kepada pelanggan itu. Ia dengan cepat membimbing pria itu tentang cara untuk mendapatkan tiket. "Kami akan membantu Anda sesegera mungkin." Tuk mulai memandu secara profesional. "Mohon tunggu sebentar," katanya. Pelanggan akhirnya merasa lega karena dia memiliki asuransi untuk membayar sehingga dia tidak perlu khawatir tentang biaya perbaikan. Pada saat ini, Kepala Cha telah menyaksikan semuanya dari jauh. Dia mulai lebih memperhatikan Kim Tuk. Layanan pelanggannya bagus, dia memuji. Pukul 1 siang, "Mengapa printer mengeluarkan suara seperti itu?" Tuk bertanya-tanya. Tuk memperhatikan bahwa printer kehabisan tinta dan perlu segera diganti. Tae-suk memberitahu kepala tentang printer dan bertanya apakah dia bisa mengganti kartrid tinta. Kepala bertanya-tanya apakah tahu bisa menggantinya karena itu bukan printer rumahan tetapi printer kantor multifungsi. Dia mengingatkan. Tuk menegaskan bahwa dia sudah terbiasa dengan ini. "Ketika saya menjadi tukang kayu di kantor lokasi konstruksi kami juga memiliki mesin seperti itu. Jadi saya tahu cara menggantinya." Tuk dengan percaya diri menceritakan pengalaman masa lalunya. "Jika Anda mengizinkan saya akan memeriksa dan menanganinya sendiri," kata Tuk. Hanya dalam beberapa langkah, Tuk segera memperbaiki printernya. Sepertinya semuanya sudah diganti, pikirnya. Melihat hal itu, manajer pusat mulai meragukan rumor bahwa Tauk yang membuat masalah dan itulah sebabnya dia datang ke sini. Dia melihat bahwa dia sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan manajer cabang. Sore harinya di lorong kantor, Tae-suk sedang membersihkan lantai bersama petugas kebersihan yang membersihkan pusat. Wanita itu berkata dengan penuh emosi, "Pasti sulit. Kamu tidak perlu membantu." Tuk tersenyum dan menghiburnya. "Tidak masalah sama sekali. Saya suka melakukan ini dan saya belum diberi pekerjaan lain," kata Tae-suk. Sebelum Tae-suk bersikap positif, petugas kebersihan itu juga tersenyum. Dia bertanya-tanya mengapa Tuan Yun tidak memberinya pekerjaan apapun. "Apakah kamu melakukan kesalahan?" tanyanya. Tuk menjawab, "Aku heran. Aku juga ingin segera mulai belajar." Setelah mendengar keinginan Tae-suk, Kepala Cha menyarankan untuk menemuinya sebentar. Tae-suk terkejut karena kepala itu ingin menemuinya. Ya ampun, sudah berapa lama dia berdiri di sana? Apakah dia mendengar apa yang baru saja dikatakannya? Pikirnya di ruang istirahat. Tuk dan kepala suku duduk saling berhadapan. Gendi bertanya mengapa Tae-suk bekerja keras. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu melakukan itu dan bertanya-tanya apakah itu menyentuh harga dirinya. Tuk dengan serius menjawab, "Tentu saja. Tentu saja. Mengapa tidak?" Gendi masih tidak mengerti mengapa Tae-suk terus melakukannya. Dia bertanya apakah itu untuk membuatnya terkesan. Tae-suk mengatakan pikirannya selama ini. Dia tahu jika dia tidak melakukan apapun, tidak akan ada yang berubah. "Sejujurnya, saya tidak tahu mengapa saya dikesampingkan. Tetapi ini semua yang dapat saya lakukan. Jadi, saya akan tetap berusaha sebaik mungkin," kata Tae-suk. Kepala suku Cha mendengarkan pendapat Tae-suk dan mulai mengubah sikapnya terhadapnya. Namun, dia tetap tidak bisa membiarkannya bekerja di bisnis peralatan. Tetapi dia berjanji untuk mengatur agar dia bekerja di pusat perbaikan. "Saya tidak tahu berapa lama kamu akan berada di sana. Tetapi berusahalah sebaik mungkin,"
katanya. Manajer kawakan itu memberi nasihat kepada Tuk agar tidak bertindak sewenang-wenang dan ingat untuk bertanya kepada senior dan koleganya. Tuk langsung berterima kasih kepada Kepala Cha. Teknisi Jizio akan membimbing Anda langkah demi langkah. Silakan pelajari cara kerja kami. Saya akan mengawasi, kata manajer itu. Tuk sekali lagi berterima kasih kepada Kepala Cha dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Kepala itu mulai curiga dan merasa bahwa Taeyuk tidak seperti yang digambarkan oleh manajer cabang. Tiba-tiba, telepon berdering. Tuk menerima telepon dari seorang pelanggan. Pusat Perbaikan Elektronik L. Kim Tae-suk berbicara. Apa yang bisa saya bantu? Wanita itu mengeluh karena terus-menerus mendengar suara keras yang berasal dari kulkas dua pintunya dan suara itu semakin keras. Tae-suk memeriksa dan memberikan kode produk kulkas yang dibeli pelanggan itu. Tae-suk mengatakan bahwa jika pelanggan memeriksa bagian belakang kulkas, akan ada motor dan kipas. Dan ketika keduanya beroperasi, keduanya dapat menimbulkan suara bising. Tae-suk menduga bahwa pelanggan itu telah meletakkan kulkas di dekat dinding. Ya? Saya kira begitu. Ketika dia memindahkannya, suami saya menempelkannya ke dinding, jawab wanita itu. Tae-suk memberi petunjuk terperinci kepada wanita itu tentang cara mengatasi masalah tersebut dan menjelaskan mengapa kipas angin itu mengeluarkan bunyi. Pelanggan itu menjawab, terima kasih. Sekarang saya mengerti mengapa seperti itu. Minial duduk di sebelah Tae-suk, yang saat itu menatapnya dengan mata heran. Tahu Suk, dari mana kamu belajar semua itu? Tanyanya. Tae-suk menjelaskan bahwa dia hanya membaca buku petunjuk karena di dalamnya terdapat semua penyebab umum kerusakan. Min memuji Tuk karena melakukannya dengan sangat baik sejak awal karena biasanya butuh beberapa minggu untuk terbiasa dengan pekerjaan itu. Tetapi tampaknya berbeda bagi Tae-suk. Tuk dengan rendah hati mengatakan bahwa dia akan mencoba belajar dengan cepat untuk memastikan bahwa dia tidak menimbulkan masalah. Mirip dengan Kepala Cha, Mino merasa bahwa Tae-suk sama sekali tidak seperti yang dikatakan oleh manajer cabang. Anak ini hebat, pikirnya. Dia bahkan lebih hebat lagi daripada kebanyakan orang. Yu Yong memberitahu Kepala Cha bahwa ada orang lain dari tim perencanaan strategis dan dia akan mengirim mereka ke pusat perbaikan. Yu Yong tidak mengerti mengapa atasan terus mengirim orang yang akan pergi juga. Mengingat apa yang dikatakan manajer cabang kepadanya hari itu, Kepala Cha masih tidak mengerti mengapa dia berkata seperti itu. Pukul 6 malam, akhir jam kantor. Meninggalkan kantor, Min meminta Tae-suk untuk bermain biliar bersamanya. Tuk dengan bersemangat bertanya apakah dia bisa bergabung. Min menjawab, tentu saja. Min saat ini juga melihat Kepala Cha. Dia menyarankan mereka bertiga bertaruh untuk bermain biliar dan kemudian makan malam bersama. Kepala Cha menunjuk dirinya sendiri dan bertanya-tanya, bukankah lebih nyaman bagi kalian anak muda untuk pergi bersama? Mungkin Tae-suk tidak ingin aku pergi. Tuk segera menyangkal dan mengatakan bahwa akan lebih menyenangkan jika Tuan Cha berpartisipasi. Mari kita bertaruh pada biaya permainan. Tae-suk melanjutkan. Orang yang datang kedua membayar biaya permainan dan orang yang datang ketiga membayar makan malam. Oke, saya bisa bermain floorball dan triball. Sementara Tae-suk dan Cho bermain biliar, Tuk menyemangati Chang'a. Lakukanlah, Tuan Cha. Itu bola terakhir. Kepala suku dengan tegas memukul bola. Bola itu melesat tepat sesuai perhitungannya. Akhirnya, bola itu jatuh dengan mulus ke dalam lubang. Tae-suk bertepuk tangan dengan gembira. Selamat, Tuan untuk Kepala suku Cha. Chamo menjawab, Andalah yang menang. Mengapa Anda memberi selamat kepada saya? Baiklah, saya akan membayar biaya permainan dan Yuzua akan membayar makanannya. Oke, Jua menunjuk Tae-suk dan berkata, ya, saya meremehkan pemula itu. Itu sebabnya saya kalah. Jizak menjawab, baiklah, saya akan mentraktir semua orang hari ini di restoran barbecue. Chama bertanya kepada Tae-suk, mengapa manajer cabang memilih Anda? Tuk menjawab, saya pikir mungkin sebagian karena nama saya dan juga karena saya melamar ke tim perencanaan strategis karena saya akan berhenti cepat atau lambat. Juas terkejut dan bertanya-tanya, Tuan Cha, mungkinkah itu kejadian 4 bulan yang lalu? Orang yang memberitahu pelanggan bahwa jika mereka tidak membeli, mereka harus pergi ke tempat lain dan membuat mereka merasa tidak enak. Namanya juga Tuk. Chuno bertanya, itu yang terjadi, jadi itu sebabnya manajer cabang memperlakukannya seperti itu. Lanjutnya, bagaimanapun, jika Anda tidak melayani pelanggan dengan baik, Anda tidak akan direkomendasikan. Chang'a bertanya kepada Tuk apa pendapatnya tentang itu. Anda hanya akan berada di sini selama beberapa bulan, bukan? Dia melanjutkan, tidak buruk untuk menghabiskan waktu di sini. Tuk dengan serius menjawab, itu benar, tetapi saya masih ingin belajar lebih banyak. Dia melanjutkan, jika saya tidak diterima di tim perencanaan strategis, mungkin saya akan kembali bekerja di sini. Tim perencanaan strategis yang mencakup pikiran-pikiran cemerlang dari Direktur Chong Emwea mengatakan bahwa untuk memahami sepenuhnya strategi mereka, Anda harus mendapatkan pengalaman dari memulai dari awal. Saat mereka bertiga makan, Chong Emma berkata, sikap Anda menarik. Saya menyukai Anda meskipun Anda masih sangat muda. Chang bertanya kepada Tae-suk, berapa usia Anda, dan apakah Anda memiliki seseorang dalam pikiran Anda? Dia melanjutkan, tahu, di mana Anda belajar? Tuk menjawab, saya lulus dari sistem perbankan kredit akademik. Saya berusia 26 tahun ini dan saya tidak punya pacar. Tuk bertanya-tanya, mengapa Anda bertanya kepada Tuan Kepala Cha? Chang tersenyum dan berkata, sebagai karyawan inti toko, setidaknya saya harus mengetahui banyak informasi tentang Anda. Chang mau mengundang Tauk, mari minum. Seminggu kemudian, pada Senin pagi di kantor Direktur Cabang, Direktur itu duduk berhadapan dengan 3 karyawan. Yu yang bertanya kepada manajer Taisu dengan wajah tegas,
Apa yang salah dengan pendapatan Anda? Katanya dengan tidak senang. Saya pikir Anda harus pergi magang lagi. Manajer itu menolak dengan berkata, Direktur cabang, saya sudah pergi magang minggu lalu. Saya rasa saya tidak perlu pergi lagi. Itu juga akan memengaruhi pendapatan kita secara keseluruhan. Ewing menjawab, tidak mungkin. Manajer Taisu, tidakkah menurutmu kinerjamu selama seminggu terakhir ini di bawah standar? Ewing berkata lagi, kurasa alasannya terletak pada sikapmu. Taisa berpikir dengan marah. Benarkah? Mengapa orang seperti dia menjadi direktur cabang? Manajer Hyente juga berpikir dengan kesal. Ini menyebalkan. Yoyong bertanya dengan marah. Manajer Du Hyente, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Kedua manajer itu berbalik, menjawab dengan tidak senang. Ya, aku juga akan pergi magang. Mereka berpikir dengan marah. Sial, aku tidak tahan dengannya. Yu Yong menyilangkan lengannya. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Di dalam ruangan, Cuma bertanya kepada direktur cabang, apakah perlu sejauh ini? Yu Yong menjawab, sejujurnya, aku tidak mau, tetapi jika mereka tidak berubah, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membuat mereka berlatih sampai mereka melakukannya dengan benar. Yu Yong melanjutkan, jika mereka tidak menyukainya, mereka juga bisa mengundurkan diri. Kan? Pikir Chang, dia masih sangat muda, tetapi sangat ketat. Lebih baik jika aku tidak mengatakan apapun. Yu Yong tiba-tiba teringat, oh, benar, bagaimana? Taesuk, apakah dia bekerja dengan baik? Apakah dia menyebabkan masalah bagimu? Chamo menjawab, tahu melakukannya dengan sangat baik. Dia mengatakan itu dia cepat tanggap dan bersikap lebih sopan kepada pelanggan daripada rekan-rekannya. Yoyun bertanya, benarkah? Kupikir dia tidak akan melakukan apapun. Itu menarik, jawab Chamom kepada direktur cabang ini. Bagaimana menurutmu tentang memindahkan Tao untuk bekerja di bagian manajemen? Kurasa dia bisa melakukannya. Kamu ahli di bidang ini. Jadi, aku yakin bakatmu akan lebih baik daripada bakatku. Chong Mwea berkata bahwa pusat perbaikan sudah memiliki cukup banyak alasan dan sumber daya. Jadi mengapa tidak membiarkannya melakukan pekerjaan yang awalnya ditugaskan kepadanya di bagian manajemen? Yu Yong mengerutkan kening. Berpikir, apa yang salah dengan orang-orang ini? Mengapa mereka memberitahuku hal-hal ini? Dia ingat Sarah juga berkata, benarkah? Tapi kurasa dia tidak seperti itu. Mungkinkah kamu terlalu sensitif? Pikir Yu Yong. Kepala Cha tidak pernah memuji siapapun sebanyak ini. Yu Yong bertanya-tanya apakah dia harus mencoba. Apakah itu akan baik-baik saja? Yu Yong memutuskan, baiklah, mulai besok, pindahkan Tu ke toko. Beberapa saat kemudian, saat berbicara dengan seorang pelanggan, Tesuk menyarankan, Nyonya, kami tidak punya stok suku cadang untuk penyedot debu ini saat ini, jadi Anda harus menunggu sekitar 1 hari lagi. Apakah tidak apa-apa? Biaya perbaikannya sekitar 300.001. Pelanggan itu menjawab, baiklah, perbaiki untuk saya. Bisakah saya mengambilnya besok? Tuk dengan senang hati menjawab, saya tahu. Setelah diperbaiki, kami akan mengirimkannya ke rumah Anda. Karena kesalahan kami jika Anda harus menunggu sehari lebih lama, Anda tidak perlu membayar biaya pengiriman atau biaya servis apapun. Pelanggan itu dengan senang hati berkata, terima kasih. Changa memanggil dengan keras. Tuk, melihat itu, Tuk menjawab, ya, Kepala Cha, apakah saya melakukan kesalahan? Chang Emma tersenyum dan berkata, tidak, mulai besok, Anda akan bekerja di toko. Anda akan melakukan tugas manajemen di sana. Tesuk bertanya dengan heran, benarkah? Direktur cabang menyetujui. Chongwa menjawab, ya, Anda tampaknya sangat menginginkan pekerjaan ini. Selamat, kamu pasti akan masuk ke tim perencanaan strategis. Tuk dengan senang berkata, terima kasih, aku akan berusaha sebaik mungkin. Malam itu di rumah Tuk, dia berbaring di tempat tidur dan berkata, bagus, mulai besok, aku akan mulai menjual peralatan. Tuk melihat ke depan dan berkata, selain itu, ada kontrak penjualan. Jika aku melakukannya dengan baik, aku akan menghasilkan banyak uang. Tuk berpikir, seperti yang dia katakan, departemen bisnis adalah tempat yang bagus untuk bekerja. Orang-orang juga mengatakan kepadanya, itu benar, Taesuk memiliki mimpi itu hebat, tetapi menemukan pekerjaan yang tepat sama pentingnya. Kamu memiliki bakat alami untuk bisnis. Kamu adalah orang terbaik yang pernah kutemui. Mengapa kamu tidak tinggal di sini? Tuk berpikir, ini benar-benar cocok untukku. Jadi, apakah aku benar-benar harus mengincar tim perencanaan strategis? Tiba-tiba, sistem mengumumkan, benarkah? Apakah bisnis benar-benar sebagus itu? Kesuk tiba-tiba. Mengapa tiba-tiba muncul? Sistem menampilkan Departemen SDM masa kerja 25 tahun total pendapatan yang diharapkan 2,48 miliar 1 Departemen Pemasaran Asuransi masa kerja 30 tahun total pendapatan yang diharapkan 6,8383 miliar 1 Departemen Pemasaran Produk masa kerja 23 tahun total pendapatan yang diharapkan 2,95 miliar 1 Sekretaris masa kerja 5 hingga 43 tahun total pendapatan yang diharapkan 300 juta hingga 19,88 miliar 1 rasanya. Jadi, terkejut, benarkah seorang sekretaris dapat memperoleh penghasilan hingga 18,9 miliar 1 sistem menampilkan Departemen Perencanaan Strategis masa kerja yang total pendapatan yang diharapkan 20 juta. Tuk terkejut dengan mulut ternganga tak terbatas total pendapatan yang diharapkan tidak terbatas keesokan harinya di lantai 2 toko elektronik 10. Menit sebelum waktu buka bertanya kepada Tesuk apakah kamu pandai berjualan? Tuk menjawab aku mungkin masih kurang.
Tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Tuk berpikir, suasana hatinya tampaknya belum membaik. Yo Yun melanjutkan, oke, Direktur Pusat memiliki pendapat yang sangat tinggi tentangmu. Dia berkata, kau akan melakukannya dengan baik, jadi kuharap kau akan berusaha sebaik mungkin. Taesuk berpikir, pimpinan pusat sangat menghargaiku. Itu hebat. Yu yang berbalik dan memanggil manajer Zhou. Ini adalah karyawan baru. Ingatlah untuk membimbingnya langkah demi langkah. Hyente berkata, apa? Kita tidak butuh karyawan baru. Kata Yu yang tegas. Jangan seperti itu. Beritahu dia peraturan di sini. Hyente mendesah kesal. Ia berpikir, aku tidak ingin membagi bonus dengannya. Meski begitu, Hyente tetap membimbing Taesuk. Pelanggan Taesuk terbagi menjadi 3 jenis. Kau tahu siapa saja mereka? Tuk menjawab, tidak, Tuan. Hai tersenyum penuh kemenangan dan berkata, pelanggan yang datang untuk melihat barang. Pelanggan yang datang untuk melihat barang lalu memesan secara daring, dikirim dari luar negeri. Dan pelanggan yang perlu membeli barang dengan segera. Di antara mereka, 90% akan menjadi pelanggan yang sulit. Anda perlu belajar cara membedakannya. Hanya dengan begitu Anda dapat bertahan lama dalam profesi ini. Tuk berpikir, pelanggan yang sulit. Bukankah menggunakan kata seperti itu terlalu kasar? Haye memberi Taesuk beberapa dokumen. Sekarang lihatlah ini. Taesuk berpikir seperti yang saya pikirkan. Ini juga seperti asuransi. Semakin banyak Anda menjual, semakin tinggi bonusnya. Dia berpikir lebih jauh. Saya akan mendapatkan 35.001 jika saya menjual satu lemari es modern. Tetapi 2 atau lebih akan mendapatkan 105.001 untuk setiap satu. Taesuk berpikir dalam hati, jika saya menjual 2 sehari, saya akan mendapatkan 140.001 dan jika 3, akan menjadi 245.001. Hyente bertanya, bagaimana menurutmu? Setelah melihat tabel bonus, Taesuk menjawab, untuk lemari es, saya dapat mengurangi harga hingga 50.001 untuk pelanggan. Dia melanjutkan, tetapi bahkan dengan diskon itu, harganya masih lebih mahal daripada harga terendah daring. Hyente menjawab, benar, perusahaan menjual produk kepada pelanggan yang sulit dengan harga lebih tinggi daripada harga terendah daring, dan mereka bahkan memberikan bonus tambahan. Taesuk berkata, tetapi itu agak tidak masuk akal. Bisakah perusahaan menjual produk dengan harga terendah daring? Maka mungkin tidak ada lagi persediaan. Hyente memberitahu Taesuk, lihat halaman berikutnya. Tuk berpikir bonus dibayarkan secara terpisah berdasarkan penjualan bulanan. Dia membaca penjualan 105 juta satu setara dengan 200.001. Penjualan 200 juta satu setara dengan 500.001 dan penjualan 300 juta satu setara dengan 5 juta satu. Taesuk bertanya jika saya mencapai penjualan 500 juta satu setiap bulan maka saya akan menerima 30 juta satu. Jadi saya harus mencapai target 500 juta satu. Hai menjawab, itu benar. Intinya adalah ada penjualan 500 juta satu setiap bulan. Ada beberapa orang gila yang menjual dengan harga rendah untuk mencapai target itu sehingga mengakibatkan kerugian. Dia melanjutkan ini adalah faktor yang akan mengganggu pasar. Hyente mengatakan masalahnya adalah para atasan sering menetapkan target yang mustahil dari awal sehingga mereka tidak tahu betapa sulitnya itu. Gila, kan? Taesuk berkata dengan antusias. Meskipun begitu, saya akan mencoba yang terbaik. Hyente terkejut. Benarkah? Hai tersenyum sinis dan menunjuk. Baiklah, oke. Kamu pergi ke sana. Dia menugaskannya untuk melayani pelanggan di konter peralatan rumah tangga. Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak hadiah, kamu harus bekerja keras. Malam itu di posisi Tuk ditugaskan. Taesuk merasa bosan. Ia mendesah dan berpikir, apa yang terjadi? Pelanggannya terlalu sedikit. Atau lebih tepatnya, tidak ada seorang pun sama sekali. Sebaliknya, ada banyak pelanggan di area komputer. Hyente menyambut para pelanggan dengan hangat. Apakah Anda di sini untuk membeli komputer? Produk ini sedang dipromosi. Pelanggan itu menjawab, saya tidak membeli. Saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Beberapa pelanggan berada di area itu menjual AC, pemanas, dan kipas angin listrik. Sebaliknya, tidak ada yang memperhatikan tempat ini. Tuk putus asa. Mungkin itu sebabnya ia menugaskan saya untuk berdiri di sini. Tiba-tiba, seorang wanita datang untuk melihat mesin cuci di dalamnya. Terlalu mahal. Mengapa harga-harga di sini begitu tinggi? Tuk dengan sopan menyapa pelanggan itu. Nyonya, apakah Anda di sini untuk membeli mesin cuci? Wanita itu mengeluh. Mengapa ini begitu mahal? Jika saya membeli secara daring, akan ada kupon diskon. Ia melanjutkan, bisakah Anda mengurangi harganya sebesar 20.001 untuk saya? Tuk menolak dengan enggan. Maafkan saya, Bu. Hai melirik Taesuk yang canggung menghadapi keluhan pelanggan. Dengan gembira. Hihi pada hari pertama dia bertemu pelanggan yang sulit. Tuk berpikir, membeli secara daring akan mendapatkan diskon. Tidak ada kebijakan seperti itu di sini. Dia berpikir lagi, apakah saya harus mencari tahu setiap informasi seperti itu? Saat makan siang, Hyente tersenyum palsu dan dengan riang bertanya kepada Tuk, Tuan Kim, mari kita makan siang. Tuk menolak dengan sopan. Saya mungkin tidak akan pergi. Saya masih sangat kenyang. Nikmati makanan Anda. Hai melambaikan tangan selamat tinggal kepada Taesuk. Oke, berusahalah. Hai menoleh untuk bertanya kepada rekannya. Tisu, apakah Anda menjual banyak barang? Tisu menjawab, tidak. Tidak ada pelanggan yang sulit membeli apapun. Saya kira mereka semua orang pelit. Tiu mengeluh dalam hati. Bagaimana saya bisa menemukan lebih banyak pelanggan yang santai? 10 menit kemudian, sepasang suami istri berjalan bergandengan tangan ke toko elektronik. Sang suami berkata dengan lesu,
Sepertinya sudah waktunya makan siang. Aku sangat lapar. Kita sudah melihat-lihat barang selama 2 jam. Ayo makan dulu. Sang istri dengan tegas menolak. Tidak, kita harus melihat-lihat toko ini dulu. Lagi pula, kita datang ke sini untuk membeli peralatan rumah tangga untuk digunakan saat kita menikah. Setidaknya aku ingin memilih sesuatu yang bagus. Tuk dengan hangat menyambut pasangan itu dan berkata, "Halo? Kalian berdua pasti pasangan. Kalian terlihat sangat serasi." Sang suami dengan senang menjawab, "Benarkah? Kita akan menikah dalam 3 bulan." Tuk bertanya dengan antusias, "Jadi, produk apa yang ingin kamu sarankan?" Sang istri menjawab sambil tersenyum, "Baiklah, lihat saja dan hubungi kamu jika kami membutuhkannya." Taesuk berkata dengan putus asa, "Ya, Bu." Sang istri dengan senang hati memegang lengan suaminya dan bertanya, "Sayang, bisakah kita membeli AC?" Sang suami langsung setuju. "Ya, mari kita ambil yang ini." Sang istri terkejut ketika melihat harganya. Harganya 1,73 juta. Sepertinya lebih murah 80.001 secara online. "Sayang," sang suami dengan tak berdaya menggaruk kepalanya. "Jinhee, aku lelah. Tidak bisakah kita memilih satu secara acak?" kata sang istri dengan marah. "Mengapa kamu berkata begitu? Jika kita memilih, kita harus memilih yang bagus." Sang suami membentak. "Ya ampun. Sudah 2 jam dan kamu masih belum bisa memutuskan untuk membeli atau tidak. Terkadang kamu tidak suka fitur-fiturnya, terkadang Anda tidak suka harganya. Bukankah semuanya sama?" Melihat pasangan itu berdebat, Taesuk berpikir dengan lelah. Pada akhirnya, mereka berakhir berdebat di toko. Sang istri menjelaskan dengan keras, "Mungkin tidak sama, dan saya tidak hanya membelinya untuk diri saya sendiri. Kami akan menggunakannya bersama-sama. Jadi saya harus meluangkan waktu untuk memilih. Jadi, apakah ada masalah?" Taesuk dengan canggung melangkah di antara pasangan yang berdebat itu. "Tuan dan Nyonya, Anda pasti pernah mengunjungi toko lain sebelum datang ke sini." Sang istri menjawab, "Ya, tetapi tempat ini lebih mahal daripada toko diskon." Tuk tersenyum dan menjelaskan, "Nyonya, produk di sini dan toko diskon mungkin terlihat sama, tetapi kode produknya berbeda." Dia terus berbicara kepada kedua pelanggan itu. "Misalnya, AC yang Anda lihat, yang ada di toko kami memiliki kapasitas lebih tinggi daripada yang ada di toko diskon. Refrigeran di AC kami juga lebih efektif dan ramah lingkungan. Menggunakan energi secara efisien adalah prioritas utama. Selain itu, karena ini adalah toko resmi, kami akan memiliki garansi 2 tahun dan kebijakan layanan purna jual. Ini adalah hak yang tidak akan Anda dapatkan di toko diskon atau toko eceran." Sang istri menjadi bersemangat. "Lihat, dia mengatakan sesuatu yang berbeda." Sang suami mendesah tak berdaya dan bertanya, "Meskipun ada kebijakan layanan purna jual, harga di sini juga sangat tinggi. Bisakah Anda menurunkan harga untuk kami?" Tuk tersenyum dan menyarankan kepada kedua pelanggan itu, "Apakah Anda mempertimbangkan untuk membeli produk lain? Saya dapat menggunakan kartu karyawan saya untuk mendapatkan diskon. Dan dengan kartu kredit Elon, Anda akan mendapatkan diskon tambahan 7% untuk setiap tagihan di atas 5 juta. Jika Anda belum memiliki kartu kredit Elzen, saya dapat menerbitkannya untuk Anda sekarang juga." Tuk mengulurkan tangannya dan mengundang pasangan itu. "Apakah Anda ingin saya mengajak Anda berkeliling?" Sang suami mendesah tak berdaya, mencoba menegosiasikan harga dengan Tuk. "Bahkan dengan layanan garansi, harga di sini terlalu mahal. Bisakah Anda menurunkan harga untuk kami?" Tuk masih tersenyum sopan, menjawab, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda berencana untuk membeli produk lain? Jika ya, saya dapat menggunakan diskon karyawan saya untuk menurunkan harga untuk Anda berdasarkan harga awal." Ia melanjutkan, "Juga jika Anda membayar dengan L kami pada kartu kredit, Anda bisa mendapatkan diskon tambahan 7% saat membeli dengan tagihan di atas 5 juta satu jika Anda belum memiliki kartu. Kami dapat membantu Anda mendapatkannya. Apakah Anda ingin melihat lebih banyak?" Sambil berkata demikian, ia mengarahkan mereka ke depan. Sesaat kemudian, di kasir, Taesuk membayar tagihan untuk kedua pelanggan. Pesanan ini mendapat potongan tambahan 7% dengan total 6,7 juta satu. "Saya akan memberikan potongan tambahan 200.001 untuk Anda. Dengan begitu, harga yang Anda beli tidak akan berbeda dengan harga di toko diskon tersebut." Sang istri berseru gembira dan mengulurkan tangan untuk mengambil troli keanggotaan. Suk menyerahkannya. "Oh, benarkah? Terima kasih." Kemudian, ia tersenyum dan menoleh ke suaminya. "Lihat, saya sudah bilang untuk menghitung dengan cermat. Apakah saya baik-baik saja?" Sang suami pun langsung bekerja sama dan memuji. "Ya, sangat baik." Sang suami diam-diam senang melihat suasana hati istrinya membaik. Untungnya, tampaknya sang istri sudah berhenti marah. Ia menoleh untuk berkata kepada Taesuk, "Terima kasih. Kami membeli produk yang bagus berkat Anda. Tolong atur pengirimannya." Tuk segera setuju. "Tentu saja, jika di sekitar Anda ada teman yang sedang mempersiapkan pernikahan, tolong kenalkan mereka ke toko." Setelah itu, keduanya dengan gembira berjalan keluar dari toko sambil bergandengan tangan. Sang suami mengeluh, "Saya sangat lapar. Ayo kita makan sesuatu." Sang istri pun dengan senang hati menyetujui. "Ya, aku juga lapar. Apa yang harus kita makan? Semoga harimu menyenangkan." Tuk membungkuk sopan kepada mereka. Melihat ini, Tisu dan Hayente tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Taisu menoleh untuk melihat dan bertanya-tanya, "Apa ini? Mengapa dia menyapa mereka? Para pelanggan sudah membeli sesuatu seperti itu." Hyente berkata dengan heran, "Kim Taesuk punya pendapatan. Orang-orang itu mungkin tidak membeli apa-apa, kan?" Mendengar itu, Taiser mengejek. "Hei,
Mereka tidak membawa apa-apa saat pergi. Mereka mungkin kembali untuk melihat beberapa barang lalu pergi. Mendengar mereka mengatakan itu, Taesuk menjelaskan, tidak seperti itu. Mereka kembali untuk membeli satu set hadiah pernikahan. Mereka sudah membayar 6,5 juta satu. Menjelaskan sedikit, di Korea, hadiah pernikahan adalah produk rumah tangga untuk pasangan seperti lemari es, TV, mesin cuci. Mendengar itu, Taisu berseru dengan mata terbelalak. Apa? 6,5 juta. Seorang di sebelahnya juga mengerutkan kening, mengumpat dalam hati. Aku hanya pergi sebentar. Siapa orang itu? Melihat itu, Taesuk tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Dia bertanya-tanya, mengapa mereka berdua tampak begitu tidak bahagia? Tuk tiba-tiba berbicara, memecah suasana canggung. Selama kalian berdua pergi, aku meningkatkan pendapatan. Aku akan mencatat pendapatan dari penjualan AC dan lemari es. Atas nama kalian, dia bertanya dengan ramah lagi. Apakah ada masalah? Mendengar itu, wajah Tae berseri-seri, seolah-olah dia telah menemukan emas. Langsung bersemangat. Dia bertanya kepada Tao seolah-olah dia tidak percaya dengan telinganya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu memberiku bonus penjualan. Hai di sebelahnya menunjukkan ekspresi tidak puas. Dia melirik Taisu dan mengingatkan. Hei, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sejak kapan kita mulai berbagi seperti ini? Apakah kamu bercanda? Tiu menggerutu dengan getir karena kehilangan kesempatan bagus. Benarkah? Orang-orang sudah mengatakan mereka akan memberikannya. Jadi ambil saja. Ada apa dengan semua kesombongan sialan ini? Hai berkata dengan keras lagi. Kembalilah ke posisi kalian dengan cepat. Kembali dan lakukan pekerjaan kalian. Malam itu, Tisu menggaruk-garuk kepalanya, mendesah bosan, mengeluh dalam hatinya. Aku belum menjual apapun lagi hari ini. Hai di sini tidak lebih baik. Dia mengusap dagunya dengan serius. Mengapa semua orang hanya datang untuk berkunjung dan tidak membeli apapun? Pada saat ini, manajer Yuyong tiba-tiba datang untuk memeriksa. Yuyong angkat bicara dan bertanya, mengapa semua orang terlihat begitu sedih? Apakah Anda menjual sesuatu hari ini? Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil tablet dan memeriksanya. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Oh, 6,5 juta satu. Yuyun tidak bisa menahan rasa terkejutnya dan bertanya kepada Tuk. Apakah Kim Tuk menjual pendapatan pada hari pertamanya bekerja? Mendengar itu, Taesuk dengan rendah hati menjawab, itu hanya keberuntungan. Saya akan berusaha lebih keras. Yoyung tampak tidak begitu yakin setelah mendengar penjelasan ini. Dia mengerutkan kening. Keberuntungan? Jelas tidak. Seberapa pemilikah pelanggan-pelanggan itu biasanya? Dia teringat usaha tahu ketika dia pertama kali datang. Dia membaca dengan saksama setiap baris buku petunjuk produk. Kemudian dia menganalisis keunggulan produk bagi pelanggan, membuat pelanggan ingin membeli produk tersebut. Tiba-tiba, Yuyong memberikan saran. Kim Taesuk, anggaplah aku pelanggan dan cobalah menjual barang ini kepadaku. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke sebuah TV yang baru diluncurkan. Taesuk menurut dengan patuh. Ya, Bu, Direktur. Setelah itu, dia dengan mudah dan jelas mengatakan semua informasi tentang TV ini. Pelanggan yang terhormat, ini adalah TV layar OLED 65 inci. Dibandingkan dengan produk LCD di pasaran, produk ini menonjol dengan rasio kontras dan kecerahan warnanya yang unggul. Kecepatan responsnya juga sangat cepat. Namun, karena ini adalah produk baru, teknologinya masih dalam tahap pengembangan. Jadi, produk ini mungkin memiliki beberapa masalah dengan masa pakai serta konsumsi daya dibandingkan dengan produk LCD. Silakan nyalakan TV untuk mencobanya. Yuyong juga mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan perannya sebagai pelanggan. Memang, ada masalah seperti itu. Apa yang harus saya lakukan ketika TV memiliki masalah? Mendengar itu, Tuk sama sekali tidak gentar. Ia menjawab, produk kami saat ini memberikan layanan garansi 2 tahun gratis setelah masa garansi jika produk tersebut bermasalah. Anda hanya perlu membayar 30% dari total biaya perbaikan. Tukang reparasi akan datang ke rumah Anda untuk memperbaikinya. Yuyong merasa puas dengan jawaban ini dan langsung memuji Taesuk. Bagus sekali. Bahkan belum sehari. Bagaimana Anda bisa memperkenalkan produk seperti ini? Tuk kemudian menjelaskan pertanyaan manajer ini. Selama 1 minggu saya berada di pusat garansi produk. Saya menerima umpan balik dari pelanggan dan membaca banyak buku petunjuk produk. Yo berkata, begitu, saya mengerti. Namun tetap tidak lupa mengingatkan bahwa ini baru hari pertama. Anda harus bekerja keras di masa mendatang. Di kantor direktur, Yuyong sedang mencari sesuatu di komputer. Menelepon nomor ini seharusnya bisa. Orang di ujung telepon berkata, ini asisten Kim Min dari Elon Life Insurance. Siapa yang sedang menelepon? Yuyong menjawab, saya direktur toko elektronik Elzong. Kim Tuk bekerja di sini. Saya ingin bertanya bagaimana keadaannya di pihak perusahaan Anda. Mendengar Taesuk disebutkan, Kim Min Sung tersenyum senang. Karyawan Kim Tuk adalah jagoan. Dia orang yang sangat bisa diandalkan. Hanya dalam 2 bulan, dia telah memenangkan gelar raja yang beruntung di tempat kami. Mendengar itu, Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Oh, benarkah? Jadi begitulah adanya. Saya minta maaf karena tiba-tiba menelepon dan mengganggu Anda. Terima kasih telah menjawab saya. Kim Min Sung kemudian menjawab, sama-sama. Kalau begitu saya tutup teleponnya. Semoga harimu menyenangkan. Setelah menutup telepon, Yuyong merasa sedikit menyesal. Saya salah. Beberapa hari kemudian di toko itu, tidak ada satupun pelanggan. Taesuk mendesah dengan berani. Seperti yang diharapkan, lokasi tokonya sepertinya tidak terlalu bagus. Saya tidak melihat seorang pun berkunjung. Pada saat ini,
Sepasang suami istri tiba-tiba memasuki toko. Sang suami berbicara lebih dulu. Apakah di sini? Sang istri kemudian menjawab, ya, katanya untuk menemukan orang yang tampak muda, tinggi, dan tampan. Sepertinya mereka diperkenalkan untuk membeli barang. Melihat mereka berdua, Taisu sangat gembira. Wajahnya segembira melihat tahun baru. Dia dengan gembira berpikir, ya ampun, itu sepasang suami istri. Dia dengan cepat menyapa mereka. Apakah kalian sepasang suami istri yang akan menikah? Apa yang kalian cari untuk dibeli? Sang istri melihat ke belakang Taisu dan berseru kaget. Oh, itu dia. Kemudian mereka berdua dengan cepat mendekati Tok. Seorang teman merekomendasikan saya ke sini. Dia membeli hadiah pernikahannya di sini beberapa hari yang lalu. Apakah Anda manajer Kim Tae-suk? Teman saya bilang kalau saya dapat referensi, saya akan dapat diskon. Tae-suk menyambut mereka dengan hangat setelah mendengar ini. Tentu saja, saya pasti akan memberi Anda diskon. Produk apa yang Anda cari? Pasangan itu menjawab, kami ingin membeli beberapa peralatan elektronik. Tae-suk kemudian dengan antusias menyarankan, ya, bagaimana kalau kita lihat mesin cuci dulu? Produk ini juga memiliki fungsi pengeringan, jadi Anda tidak perlu menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Ini adalah produk yang sangat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Taisu, menyaksikan pemandangan ini, merasa cemburu dan tampak tidak nyaman. Serius? Ada apa dengan pasangan itu? Mereka baru saja datang dan sudah memanggilnya. Setelah beberapa saat, Tae-suk selesai memproses tagihan pasangan itu. Terima kasih. Termasuk diskon kartu? Total Anda adalah 7,22 juta satu. Saya telah memberi Anda diskon tambahan sebesar 300.001. Sang istri dengan senang hati mengambil kartu itu dan berkata, terima kasih atas perkenalan Anda yang antusias dan untuk diskon tambahan. Terima kasih banyak. Tae-suk kemudian berbisik, kalian berdua terlihat sangat serasi. Jadi aku memberimu diskon tambahan 50.001. Lebih banyak dari diskon temanmu. Jika kamu merekomendasikan toko kami kepada pelanggan lain, mereka juga akan menerima diskon sesuai dengan ketentuan yang dijanjikan. Tolong bantu kami, Hyante. Sambil mengangkat kacamatanya dan mengerutkan kening berpikir, apa yang dikatakan anak itu kepada pelanggan? Apa rahasianya? Tuk sudah membungkuk dan mengantar pelanggan pergi. Terima kasih. Harap berhati-hati. Sore itu di kantor manajer Yuyong, dia terkejut saat melihat laporan penjualan hari itu. Apa ini? Penjualan Kim Tae-suk kembali berada di puncak. Dia bingung. Lokasinya berada di sudut tersembunyi, tetapi bagaimana dia bisa meningkatkan penjualan seperti ini? Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Yuyong menjawab, ya, masuklah. Ternyata itu adalah Taisu dan Hyente. Mereka menyerbu masuk dengan penuh semangat. Manajer cabang, kami punya sesuatu untuk dilaporkan. Yuyong bertanya, penasaran? Ada apa? Kemudian, hampir bersamaan, mereka berdua berkata, lokasi kami tidak terlalu bagus. Kami ingin pindah lokasi. Yuyong menopang dagunya, mengingatkan mereka, apakah kalian yakin? Tidak ada jalan kembali. Taisa dengan cepat menjawab, ya, tentu saja. Hyante memanfaatkan kesempatan itu. Kemudian kami mengerti bahwa Anda telah menyetujuinya dan kami akan segera pindah. Setelah itu, Yuyun memanggil Tae-suk ke kantor dan berkata, tahu, saya minta maaf karena tiba-tiba mengubah lokasi Anda. Sepertinya berjalan dengan cukup baik. Tuk sama sekali tidak marah, tetapi malah menerimanya dengan senang hati. Saya tidak keberatan pindah lokasi. Manajer, Yuyong memaksakan senyum. Terima kasih atas pengertiannya. Mulai sekarang, silakan bekerja di lokasi yang baru. Tuk menjawab dengan sopan. Saya mengerti. Saya akan bekerja keras hari ini. Terima kasih, katanya, dan segera meninggalkan kantor. Yui memujinya dalam hatinya. Dia sangat sopan. Jika semua karyawan seperti Tae-suk, itu akan luar biasa. Di luar, Tuk menggaruk kepalanya, bingung. Mengapa mereka tiba-tiba mengubah tempat dudukku seperti itu? Apakah mereka tidak menyukaiku? Dia bertanya-tanya. Keesokan harinya, Tisu sangat gembira karena telah mendapatkan lokasi Tuk. Baiklah, mulai hari ini, saya akan bekerja di sini dan menghasilkan banyak uang. Hyente juga penuh semangat. Dia mengangkat kacamatanya dan berpikir, mari kita coba untuk menciptakan kesuksesan yang cemerlang. Tuk mengamati lokasi yang baru ditugaskan kepadanya. Bingung, tempat ini tampaknya bagus. Mengapa mereka ingin pindah? Tiba-tiba, sepasang suami istri memasuki toko. Sang istri dengan curiga menoleh ke suaminya dan bertanya, apakah ini tempatnya? Sang suami mengiyakan, ya, surganya harga murah seperti di internet. Mereka berkata untuk bekerja di depan bagian mesin cuci. Tisu berdiri diam, menyilangkan tangan, mendesah karena tidak ada pelanggan yang datang untuk membeli apapun. Sang suami menunjuk ke arah Tiu dan berkata, di sana, sepertinya itu orangnya. Kemudian mereka berdua pergi ke area pajangan mesin cuci. Sang istri membungkuk, menunjuk ke sebuah mesin cuci di dekatnya, dan bertanya kepada suaminya, yang ini kelihatannya bagus, bukan? Sang suami langsung setuju. Ya, mari kita pilih yang ini. Pada titik ini, Taisu mendekat dan menyapa mereka. Apakah kalian berdua berencana untuk membeli mesin cuci? Sang istri berbicara lebih dulu. Ya, mesin cuci ini bertuliskan Tuba Wash. Bisakah kau memberitahuku apa fungsi itu? Tius tampak tidak mengerti. Seperti guntur dari langit yang cerah, dan bertanya dengan kosong, Tuba, apa? Gadis itu tampak terkejut dan mengulanginya. Tuber Wash. Sambil berbicara,
Dia menunjuk ke arah mesin cuci. Ada tulisan tuba wash di sini. Apakah ada fungsinya? Tuba wash? Hah? Taiso mengerutkan kening dan berbicara dengan nada sopan. Berdiri dengan tangan disilangkan. Silakan lihat buku panduannya. Buku itu akan berisi informasi yang kau butuhkan. Gadis yang mendengar ini menjadi marah. Dia bertanya dengan keras, apa yang kau katakan? Aku harus melihat buku panduan pengguna sendiri. Suami di sebelahnya melihat pemandangan ini memasang ekspresi bingung dan dengan canggung bertanya padanya. Sayang, ada apa? Kemudian dia berkata dengan nada mendamaikan. Bagaimana kalau aku yang bimbing? Setelah kita lihat, kita akan mengerti. Sang suami mengeluarkan buku panduan dan mulai membaca tentang mekanisme pengoperasian fungsi pencucian tabung. Tombol pencucian ini menyemprotkan air dari arah pukul 12, dan air yang melarutkan deterjen berasal dari arah pukul 4 dan pukul 8, membantu mempersingkat waktu pembasahan kain. Sepertinya waktu pencucian akan berkurang sekitar 5 menit. Gadis itu masih marah dan mengeluh dengan tidak nyaman. Sungguh orang yang tidak sopan. Kemudian dia menoleh ke Tisu dan bertanya, maaf? Bukankah Pramuniaga seharusnya tahu fitur-fitur ini? Tiu membalas, mungkin tidak. Apakah kamu akan membeli ini? Gadis itu terkejut dengan pemandangan ini. Dia bertanya-tanya, kudengar Pramuniaga di sini sangat ramah. Jadi mengapa dia begitu aneh? Sang suami kemudian menanyakan harganya. Berapa harga mesin cuci ini? Namun, T tetap bersikap arogan, tidak menjawab pertanyaan pelanggan secara langsung, dan membalas, label harganya ada di sana. Sang suami kemudian berkata, saya datang ke sini karena saya dengar saya bisa menegosiasikan harga. Bagaimana kalau Anda memberi kami diskon 200.000? Lagi pula, diskon sebesar itu ada di internet. Taiso akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Tuan, itu harga internet, dan ini toko. Silakan pergi ke tempat lain. Gadis itu juga dengan marah ingin meninggalkan toko. Sayang, ayo pergi ke tempat lain. Tempat ini tidak bagus. Stafnya sama sekali tidak ramah. Sang suami dengan tak berdaya setuju. Baiklah. Kalau begitu mari kita beli secara online saja. Saya akan membelinya setelah mendengar penjelasannya, tetapi tampaknya tidak tepat. Di sisi Taesuk, seorang gadis dengan hati-hati melihat telepon untuk waktu yang lama. Gadis itu berseru, wow, desain ini sangat cantik. Aku mau ganti ponselku. Tuk yang melihat itu pun menghampirinya untuk menasihatinya. Kamu mau beli ponsel baru? Gadis itu langsung tersipu begitu melihatnya. Oh, dia kerja di sini. Dia tampan sekali. Tuk melanjutkan, hari ini, ada promo khusus tukar tambah ponsel pintar. Kamu pakai ponsel jenis apa sebelumnya? Gadis itu berkata, iPhone. Tapi aku tertarik dengan desain ponsel ini. Cantik sekali. Tesuk lalu mulai menganalisa. Oh, kamu pakai iPhone? Gimana kalau coba Galaxy? Sistem operasi iOS biasanya punya harga aplikasi yang cukup mahal. Galaxy menggunakan sistem operasi Android. Jadi, sistem operasi ini mendukung metode pembayaran pihak ketiga, yang membuat harga aplikasi lebih murah. Gadis-gadis itu sepertinya ingin menolak saran itu. Aku tahu itu. Tapi sejak aku masih mahasiswa, aku hanya pakai iPhone. Semua temanku juga pakai iPhone. Tesuk lalu melancarkan jurus selanjutnya. Bu, kalau kamu beli ponsel pintar Galaxy kali ini, kamu juga akan dapat jam tangan Galaxy gratis. Sambil bicara, dia langsung mengambil jam tangan itu. Kami akan memberikan jam tangan ini sebagai hadiah promosi. Tahukah Anda betapa praktisnya jam tangan ini? Jam tangan ini dapat mengukur detak jantung Anda dan mengirim serta menerima panggilan dan pesan. Ini adalah kesempatan langka. Gadis itu, setelah mendengar ini, masih ragu-ragu. Saya tahu ini bagus, tetapi saya masih tidak yakin. Melihat ini, Taesuk harus meluncurkan teknik terakhirnya untuk menarik pelanggan. Anda terlihat sangat cantik. Jadi saya akan memberi Anda diskon khusus sebesar 100.001. Oke, gadis itu terkejut mendengarnya. Tampaknya tidak mempercayai telinganya. Dia bertanya lagi, benarkah? Apakah saya perlu mendaftar untuk paket mahal untuk mendapatkan promosi ini? Tuk menjelaskan, ya, ponsel yang dijual di sini tidak memerlukan kontrak, jadi saya akan memberi Anda diskon dari komisi saya. Jika Anda membutuhkan diskon dari operator, saya dapat memberi Anda diskon maksimum hingga 350.001 juga. Haruskah saya membantu Anda melanjutkan? Taesuk bertanya dengan senyum yang tak tertahankan. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya memutuskan untuk membelinya. Tuk sedang memproses pembayaran untuknya. Ini kartu Anda. Gadis itu mengambil kartu itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Saat meninggalkan toko, gadis itu kembali menatap Taesuk dan berpikir dalam hati. Awalnya saya tidak bermaksud membelinya, tetapi pria itu terlalu persuasif. Segera setelah itu, Tuk terus menasihati pelanggan lain. Pelanggan yang terhormat, produk ini saat ini sedang didiskon khusus, 350.000 kali ini. Hari ini adalah hari termurah tahun ini. Ia juga memiliki fungsi sensor pena. Pria yang melihat ini dengan tegas ingin membayar. Oh, ini juga terlihat bagus. Saya akan mengambil ini. Tuk menutup transaksi lainnya. Terima kasih. Apakah Anda menggunakan kartu Elon? Jika ya, saya akan memberi Anda diskon tambahan 7%. Seorang wanita sedang melihat komputer. Ia terkejut dengan fitur-fiturnya yang modern. Wow! Itu luar biasa. Tuk, melihat ini mendekat. Halo, Bu, ini adalah produk yang baru dirilis. Mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Anda tentang keunggulan produk ini. Dengan itu,
Taesuk melepaskan layar komputer dari keyboard. Produk ini dapat digunakan sebagai laptop. Anda dapat melepaskannya untuk menggunakannya sebagai tablet. Produk ini cocok untuk para profesional dan penggunaan seluler jangka pendek. Jadi, umpan balik tentang produk ini sangat bagus. Apakah Anda ingin mencoba menyentuh tablet sebentar? Wanita itu dipenuhi dengan kekaguman. Itu luar biasa. Aku bisa menyentuhnya dan menggunakannya seperti telepon pintar. Aku akan membeli ini. Berapa harganya? Taesuk mendengar ini tidak langsung menutup transaksi tetapi dengan ramah mengingatkannya. Nyonya, produk ini baru jadi harganya sedikit lebih tinggi. Namun, mulai akhir pekan ini selama acara diskon Elzong Festa, produk baru juga didiskon sebesar 10% jadi akan berkurang 190.000. Jika Anda punya waktu, mengapa tidak mencoba membelinya besok? Wanita itu tersenyum senang. Aku akan juga menjawab dengan senyum cerah. Ya, terima kasih. Pada saat ini, pengeras suara toko tiba-tiba mengumumkan, dalam 10 menit, toko akan tutup. Jam buka toko adalah dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Silakan lihat ini untuk belanja yang lebih nyaman. Setelah seharian penjualan besar-besaran, Tuk masih bingung tentang mengapa Taisu dan Haye ingin bertukar tempat dengannya. Jelas tempat ini memiliki pendapatan yang jauh lebih baik. Jadi, mengapa mereka ingin bertukar posisi? Setelah toko tutup, Taisu dan Hayente mendatangi Tauk dengan maksud mengejeknya dan membuatnya merasa malu. Taisu bertanya kepada Taesuk, berapa bonus yang kamu dapatkan hari ini? Tuk tampak bingung, tidak mengerti mengapa mereka menanyakan hal ini kepadanya, tetapi dia tetap menjawab dengan sopan. Saya memperoleh 1.100.000. Taisu menjadi kesal. Mengapa kamu bersikap tidak tahu apa-apa? Saya tidak bertanya tentang pendapatan penjualan. Saya bertanya tentang bonus yang diterima Yu Kim Tuk. Hai, dan Tai menimpali mengejek Tuk. Sepertinya ini pertama kalinya bagimu. Jadi kamu Kim Taesuk tidak tahu dengan jelas? Ya, kita hanya berbicara tentang bonus yang kita terima, bukan tentang pendapatan penjualan. Tuk kemudian dengan tenang mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Ya? Tetapi bonus saya sebenarnya 1.120.000. Kemudian dia mengoreksi dirinya sendiri dan total pendapatan penjualan adalah 18 juta. Hyante mendengar ini membeku karena terkejut, tidak percaya, dan heran. Rahangnya ternganga, tidak mempercayai telinganya. Dia ternganga. Hanya bonusnya saja adalah 1.120. Taiso juga menjadi pucat, tidak kalah terkejutnya dari Hyente. Dia bertanya-tanya, benarkah apa-apaan orang itu? Keesokan harinya, di pusat as di lantai 4, dua karyawan sedang mengobrol. Gadis itu tidak dapat menahan keterkejutannya dan berseru. Benarkah? Benarkah? Benarkah Kim Taesuk? Min tersenyum dan menjawab, itulah mengapa aku mengatakan itu mengesankan. Kan? Gadis itu tidak dapat menyembunyikan kekagumannya dan bertepuk tangan memuji. Itu luar biasa. Jika aku tahu lebih awal, aku akan berteman dengannya. Min tersenyum sinis. Apakah kamu tertarik pada Kim Taesuk? Pada saat ini, ketua tim Cha tiba-tiba muncul. Sudah hampir waktunya melayani pelanggan. Mengapa begitu berisik dari pagi? Min dengan cepat menjawab. Manajer pusat Kim Taesuk mengatakan bahwa dia menghasilkan 18 juta satu dalam penjualan kemarin. Baru seminggu sejak dia pindah departemen dan dia sudah mencapai hasil seperti itu. Bukankah itu sangat mengesankan? Ketua tim Cha mempertahankan ekspresi tenang dan berkata, 18 juta satu. Jika ada banyak pasangan yang baru menikah, itu mungkin dalam satu hari. Tidak setiap minggu seperti itu. Jadi mengapa harus ribut-ribut? Mino melanjutkan bahwa ku dengar total pendapatan hanya dalam satu minggu telah mencapai 100 juta hari ini. Sudah ada 4 kelompok pelanggan yang melakukan reservasi. Mereka semua adalah pasangan yang baru menikah. Mereka mengatakan bahwa banyak orang datang ke sini untuk bertemu Tuk. Ketua tim Cha mendengar ini tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya, benarkah? 100 juta? Jam buka toko adalah pukul 9 pagi tetapi antrean panjang pelanggan telah menunggu sejak pagi. Tuk mengingatkan semua orang, silakan tunggu di samping sebentar. Kami akan membantu Anda memesan. Di kejauhan, sepasang suami istri juga memperhatikan pemandangan yang ramai di dalam toko. Pria itu bertanya kepada gadis itu, apakah ini pusat layanan elektronik Elzong yang memiliki program pengembalian uang? Gadis itu berseru dengan terkejut, Oh, itu manajer Kim Taesuk. Ku dengar kau hanya perlu bertemu dengannya. Tuk sedang sibuk memperkenalkan produk itu kepada seorang pelanggan. Pelanggan wanita yang memegang pengering rambut menoleh kepadanya dan bertanya, apakah ini TV yang sedang populer akhir-akhir ini dengan fitur air shot? Tuk membenarkan, ya, Bu, karena kipas motornya ada di dalam, tekanan anginnya lebih kuat daripada produk lama. Rambut lebih cepat kering, jadi banyak pelanggan wanita yang sangat menyukai produk ini. Dari jauh, manajer yang memperhatikan pekerjaan Taesuk. Ia berpikir setelah Kim Taesuk datang, penjualan meningkat 5 kali lipat. Alasannya adalah pertama, ia tidak ragu untuk memotong bonusnya sendiri. Kedua, ia selalu ramah dan menjelaskan semuanya dengan sempurna. Mengingat semua spesifikasi teknis produk untuk segera menjawab semua pertanyaan pelanggan. Ia benar-benar memahami detail yang sering diabaikan oleh tenaga penjualan. Jadi, tentu saja, ia disukai oleh pelanggan. Pelanggan wanita yang ingin membeli pengering rambut itu diberi saran terperinci dan berkata sangat puas. Anda menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya akan lebih memikirkan keputusan pembelian saya. Tuk dengan sopan menjawab, ya? Terima kasih. Tolong temui aku saat kau kembali. Aku akan memberimu banyak diskon. Aku harap kau bisa merekomendasikan ke banyak orang di sekitarmu. Sambil berbicara,
Dia dengan mudahnya menyerahkan kartu namanya kepada gadis itu. Yuyun melihat pemandangan ini merangkum penilaiannya terhadap Taesuk. Akhirnya, itu karena tindakan itu. Kan, bahkan dengan pelanggan yang tidak membeli apapun, dia mempertahankan sikap ramah dan antusias sampai akhir. Kim Taesuk tidak pernah menghilangkan senyumnya dari saat dia memulai shiftnya sampai saat dia mengakhirinya. Mengelola ekspresinya itulah yang telah menciptakan Kim Taesuk seperti sekarang. Di sisi lain, Taesu tidak memiliki satupun pelanggan yang datang untuk melihat produk. Dia berpikir dengan marah, mengapa pelanggan hanya mencari anak itu? Sisi Hai juga tidak jauh lebih baik. Produk apa yang ingin kamu beli? Hyente baru saja mulai memperkenalkan sebuah produk ketika dia langsung ditolak oleh pelanggan. Oh, Anda tidak perlu memperhatikan saya. Saya di sini untuk mencari manajer Kim Taesuk. Hai? Dia mengumpat dengan marah dalam hati. Mengapa pelanggan terus berbondong-bondong mendatangi orang itu? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kim Taesuk berbeda dari manajer penjualan yang buruk dari sikapnya sendiri. Kim Taesuk memiliki kombinasi sempurna dari ketiga elemen tersebut. Manajer penjualan harus secara aktif mencari pelanggan. Sementara Kim Taesuk memiliki pelanggan yang datang kepadanya, Taesuk terus memperkenalkan produk kepada pelanggan lain. Jika struktur rumah Anda memiliki warna putih, maka warna hitam yang kontras mungkin juga sangat cocok. Harap pertimbangkan di mana akan meletakkannya di rumah Anda sebelum membuat keputusan. Yun, setelah mengamati sebentar, sangat puas. Dia tersenyum dan mengagumi. Kim Tuk benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Setelah kembali ke kantor, Yu Yong segera menelepon Minil. Halo? Saya Direktur Toko Elektronik Elzang, Cabang Gangium. Apakah Anda perwakilan sumber daya manusia Kong Min? Min di ujung telepon juga menyapa dengan sopan. Ya? Halo? Direktur, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yu Yong kemudian menyatakan tujuan panggilannya. Ini tentang Kim Tuk. Aku tidak tahu apa penilaian Departemen Perencanaan Strategis terhadap Tuk. Minil yang mendengar ini tampak terkejut dan bertanya, ada apa? Apakah Kim Taesuk membuat masalah? Namun Yu Ying segera membantah kecurigaan Min. Itu sama sekali bukan masalah. Dia baik-baik saja. Min bingung. Lalu apa alasanmu mengatakan ini? Setelah ragu sejenak, dia akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Kami ingin Kim Taesuk tetap bekerja di cabang kami. Bisakah Tuk? Kami ingin dia tetap di cabang kami. Mino mengerutkan kening dan menjawab, itu tampaknya sulit. Aku hanya ingin mengatakan bahwa jika Kim Taesuk ingin dipindahkan ke tim sumber daya manusia, kami siap menerimanya segera. Tolong jangan katakan padanya bahwa aku menyuruhnya untuk tetap tinggal. Direktur Yuyun mendengar ini tampak kesal dan menutup telepon. Aku mengerti. Aku akan menutup telepon sekarang. Dia berpikir dengan marah. Ada apa dengan orang ini? Mengapa mereka berbicara begitu dingin? Mineal, di sisi lain, tampaknya merasa bahwa dia agak kasar. Dia melankolis. Mungkin aku mengatakan sesuatu yang agak terlalu banyak. Mengapa aku mengatakan itu? Kemudian Mal segera mendorong pikiran itu ke belakang kepalanya. Tidak, ini semua untuk Kim Tuk. Jika itu Kim Taesuk, bekerja di rantai cabang yang terafiliasi akan lebih baik daripada bekerja sebagai manajer. Pada pukul 10 malam itu, Taesuk menggesek kartu karyawannya untuk mengakhiri hari kerjanya. Jam menunjukkan pukul 10.08 malam. Mengonfirmasi waktu istirahat. Dia pergi ke stasiun kereta untuk pulang. Pada saat ini, stasiun kereta agak sepi dengan hanya beberapa orang yang tersisa untuk dihitung dengan jarinya bersama dengan suara kereta yang masuk dan meninggalkan stasiun. Kereta sekarang sudah masuk. Hadirin sekalian, Tuk segera menaiki kereta dan dengan lelah duduk. Dia membuka ponselnya dan terkejut melihat pemberitahuan panggilan dari Mino. Bukankah ini perwakilan Kong Min? Perwakilan Kong? Apa kabar? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Min berkata, ketika Kim Taesuk pergi, kekosongan yang ditinggalkan cukup besar. Presentasi perekrutan telah dialihkan kepadaku untuk ditangani lagi. Taesuk bertanya dengan bingung. Bukankah itu dialihkan kepada karyawan baru? Itu seharusnya diberikan kepada Jang Dong-hun, dan Kim Hyun-soo juga akan melakukannya dengan baik. Min menjelaskan bahwa Jang Dong-hun sering gugup dan suaranya kurang percaya diri dan Kim Hyun-soo berbicara terlalu belak-belakan yang akan menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi, pemimpin tim memintaku untuk melakukannya lagi. Ketika Yu Kim Tuk melakukannya, tidak ada yang mengatakan apapun. Tetapi aku tidak mengerti mengapa sekarang seperti ini. Apakah aku harus terus bertanggung jawab atas presentasi perekrutan ini? Taesuk mendengar ini berpikir tanpa daya pada dirinya sendiri. Oh, jadi itu sebabnya dia membenciku. Ternyata dia dimarahi karena aku. Dia langsung bertanya, apakah itu sebabnya kamu menelepon? Min kemudian mengungkapkan tujuan sebenarnya. Aku sungguh, bukan karena itu. Namun, Direktur cabang di sana menelepon dan menanyakan penilaian saya terhadap Anda. Taesuk berpikir sejenak dan berkata dengan bingung. Direktur itu bertanya tentang saya. Min melanjutkan, sepertinya dia ingin Anda terus bekerja sebagai manajer. Anda tahu bahwa Anda tidak seharusnya tinggal di sana. Dibandingkan dengan tempat itu, tim sumber daya manusia 100 kali lebih baik. Jika Anda tidak bergabung dengan Departemen Perencanaan Strategis, maka datanglah ke tim sumber daya manusia. Tuk tidak langsung menolak, tetapi menjawab dengan sopan. Ya, saya mengerti. Setelah mengatakan ini, Min ingin menutup telepon. Baiklah, saya akan menutup telepon sekarang. Mari kita minum bersama nanti. Tuk, mendengar ini, tidak dapat menyembunyikan kebingungannya dan bertanya-tanya. Apa? Dia sangat ramah. Ya, sebelum saya pergi, saya tidak menyangka orang ini akan seperti ini. Setelah Mino menelepon, giliran manajer Cha yang mengirim pesan. Tuk bingung. Manajer pusat mengirim pesan? Tahu? Tuk,
Penjualan Anda akhir-akhir ini bagus, bukan? Gosip-gosip itu menyebar. Tuk langsung menjawab, sepertinya aku beruntung. Toko tutup besok, dan manajer pusat juga bekerja keras sepanjang minggu. Melihat ini, manajer Chai memberikan undangan. Apakah kamu mau makan siang denganku besok? Aku ingin mengucapkan terima kasih dan juga menyelesaikan beberapa kesalahpahaman. Tuk menghela napas dan berpikir tak berdaya. Aku akan beristirahat besok, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani menolak undangannya dan membalas pesannya. Aku mengerti. Kemana aku harus pergi? Keesokan harinya, di Sky Lounge No Soul Building, Yura bertanya kepada manajer Cha. Ayah, mengapa kita datang ke sini? Dia samar-samar berkata kepada putrinya, tidak hanya kita berdua. Ayah telah mengundang orang lain karena ayah memiliki seseorang yang ingin dia perkenalkan kepadamu. Tuk mendekat dari jauh. Manajer Cha melihat ini melambaikan tangan padanya. Taesuk, ke sini, ke sini. Tuk dengan malu-malu duduk dan dengan ragu menoleh padanya dan berkata, Ketua tim, ini pertama kalinya aku datang ke tempat seperti ini. Pasti mahal. Manajer Cha tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan murah hati, saya akan membayar sehingga Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan. Apa yang ingin Anda makan? Dia kemudian memanggil pelayan untuk memesan. Berikan saya 2 steak tebone, 1 pasta krim pane, dan 1 pasta carbonara. Dan untuk anggur, saya akan memilih anggur putih ini. Pelayan itu bertanya, bingung, ada 3 orang di sini, tetapi Anda hanya memesan 2 porsi. Manajer Cha tersenyum dan berkata, ya, saya harus segera pergi, jadi pesan saja 2 porsi. Tuk terkejut ketika melihatnya berdiri. Ketua tim, kemana Anda akan pergi? Dia menepuk pundaknya dan berkata, kalian anak muda, bicaralah dengan baik. Saya harus pergi sekarang. Taesuk merasa dia tidak perlu melakukan ini. Setelah manajer Cha pergi, mereka berdua, dengan malu-malu menunduk, tidak berani saling memandang. Pelayan itu telah membawakan makanan untuk mereka. Taesuk, memotong daging, berbicara untuk memecah suasana canggung. Ini benar-benar canggung. Siapa namamu? Gadis itu menjawab, aku Yura Chayaura. Apa kau tidak tahu apa-apa sebelum datang ke sini? Tuk mengiyakan. Benar, mendengarmu? Kurasa kau juga tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, ketua tim hanya menyuruhku pergi makan. Aku tidak tahu kalau ada rapat seperti ini. Sepertinya dia cukup istimewa. Yura tertawa dan berkata, bisakah kau mengatakan istimewa di depan putrinya? Tuk, mendengar ini, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya, Putri, apakah kau putri ketua tim? Yura terus tertawa dan berkata, kau benar-benar tidak tahu. Ya, aku benar-benar minta maaf padamu. Apa yang harus kulakukan? Taesuk bingung, tidak tahu. Tetapi mengapa kau meminta maaf padaku? Yura menjelaskan, sebenarnya, aku sudah punya pacar. Ayahku tidak tahu itu. Jadi, dia mengatur pertemuan ini. Lucu, kan? Kata Yura sambil tersenyum. Taesuk mendengar ini merasa sedih dan berpikir dengan kecewa. Dia sudah punya pacar. Tapi itu benar. Dia sangat cantik. Namun, dia mengabaikannya dan berkata kepada Yura sambil tersenyum. Sebenarnya, menurutku itu bagus. Lagi pula, aku tidak begitu tertarik untuk berkencan. Sepertinya kita memiliki tujuan yang sama. Jadi mari kita makan dan pulang. Agak aneh untuk pulang sekarang. Bagaimana menurutmu? Yura yang mendengar ini langsung setuju tanpa berpikir. Oke. Tuk mulai berbicara tentang hubungannya dengan ayah Yura. Aku bekerja di gedung yang sama dengan ketua tim. Dia mengelola pusat as di lantai 4 dan aku adalah seorang penjual peralatan elektronik di lantai 2. Dia kemudian menoleh padanya dan bertanya, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Dia segera memakan sepotong daging dan menjawab, aku masih menjadi mahasiswa di Stanford di AS. Aku akan lulus tahun ini. Tuk tercengang mendengarnya. Kau kuliah di luar negeri. Stanford adalah sekolah yang sangat terkenal. Bukan? Kau pasti belajar sangat keras. Berapa umurmu? Kata Yura sambil tersenyum. 23 tahun. Waktu kecil, aku menderita karena orang tuaku menyuruhku belajar. Tapi sekarang, aku bersyukur atas omelan-omelan itu. Kurasa kau lebih tua dariku. Sekolah mana yang kau masuki? Kata Taesuk sedih. Aku hanya tamat SMA. Lalu, alih-alih kuliah, aku hanya mengambil program akumulasi kredit. Waktu kecil, aku tidak punya kesempatan untuk belajar dengan baik. Yura, yang tahu bahwa dia salah bicara, berkata dengan canggung, maaf, mungkin aku seharusnya tidak bertanya. Taesuk langsung bersemangat dan menghiburnya. Tidak apa-apa karena aku juga tidak pandai belajar. Mulai sekarang, aku juga akan berusaha sebaik mungkin. Mari kita bekerja keras bersama. Yura tiba-tiba bertanya, bagaimana usahamu dalam hidup? Apakah ada hal menarik yang bisa diceritakan? Yuk makan dan bercerita. Tuk tak sungkan berbagi cerita dengannya. Tahukah Anda bahwa ada kursus pelatihan khusus yang disebut Departemen Perencanaan Strategis di grup Alzen? Untuk masuk ke departemen itu, orang-orang harus bergiliran melalui cabang-cabang selama 2 bulan untuk menguasai berbagai tugas. Hanya orang-orang berbakat seperti itu yang dapat memimpin grup Alzen. Saya pernah mewakili Departemen Sumber Daya Manusia untuk menyelenggarakan seminar rekrutmen. Dia kenangnya saat itu. Halo? Saya Kim Tesuk dari Departemen Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab atas seminar perekrutan grup Elzong. Dia menceritakan semuanya satu persatu. Dulu saya sering bepergian ke seluruh negeri untuk menjual asuransi. Jadi, saya rasa saya mengerti beberapa kesulitan dalam pekerjaan CEO. Ketika saya harus bekerja dengan para CEO, saya sangat gugup sehingga saya selalu takut membuat kesalahan. Sekarang,
Saya menjual peralatan elektronik kepada pelanggan. Meskipun sulit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, saya tetap harus melakukannya karena itulah pekerjaan saya. Ketika saya diakui oleh atasan saya akan dapat memasuki Departemen Perencanaan Strategis. Dari sana, masa depan akan lebih cerah. Yura mendengar ini berseru kagum. Anda orang yang menarik, Taesuk. Mimpi Anda juga besar. Saya harap semuanya berjalan lancar. Taesuk juga menyemangatinya. Anda harus berhasil. Saya juga berharap Anda akan berhasil. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan setelah lulus. Mari kita bekerja keras untuk diri kita sendiri. Kemudian Taesuk ingin membuka teleponnya untuk memeriksa waktu. Sudah 1 jam, kan? Ayo. Pada saat ini, Yura tiba-tiba berbicara. Tunggu sebentar. Karena kita punya koneksi, berikan aku nomor teleponmu. Sambil berbicara, dia mengarahkan teleponnya ke arah Taesuk. Taesuk tersenyum kosong dan berkata, kamu punya pacar. Apakah boleh bertukar nomor telepon seperti ini? Yura tersenyum dan menggaruk kepalanya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidakkah kau berpikir begitu? Pada saat yang sama, di panti asuhan 0, asisten Song telah tiba. Dia membuka teleponnya dan melihat gambar yang dikirim kepadanya dengan pesan di atasnya. Kami mengirimkan foto-foto anak-anak yang masuk ke panti asuhan 45 tahun yang lalu. Silakan lihat lampirannya. Dia melihat teleponnya sebentar dan berkata, ini pasti tempatnya. Kemudian Chansik pergi untuk menekan bel pintu. Direktur panti asuhan yang mencurigakan mendekati pintu. Siapa yang akan datang ke sini pada jam segini? Dia bertanya. Siapa itu? Chang berkata, aku di sini untuk menemukan anak yang hilang. Kemudian dia dibawa ke kantor oleh direktur. Chang kemudian memberitahu tujuan kunjungan ini. Saya mendengar bahwa anak yang hilang 45 tahun yang lalu masuk ke panti asuhan ini. Jadi saya datang ke sini untuk menemukannya. Direktur menggaruk kepalanya dan merenungkan 45 tahun yang lalu. Itu sebelum saya mulai mengelola panti asuhan ini. Apa nama Anda dan nama anak itu? Asisten Song berkata. Nama saya Song Chang. Nama anak itu Kim Hyong. Dia berusia 5 tahun saat dia menghilang. Direktur berkata dengan susah payah, nama belakang Anda dan nama belakang anak itu berbeda. Jika Anda bukan orang tua kandungnya, saya tidak dapat memberikan informasi. Apakah Anda seorang kerabat? Chang menjelaskan, tidak, bukan itu. Klien saya memiliki alasan pribadi, jadi dia meminta saya untuk datang sebagai gantinya. Bisakah saya memeriksanya? Direktur yang mendengar ini menolak karena Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi. Saya tidak dapat membantu Anda. Klien Anda harus datang langsung ke sini. Maaf. Chang memegang kepalanya dengan sedih. Ini terlalu sulit. Direktur berpikir sejenak dan berkata, Anda mengatakan nama anak itu Kim Hyong Don, kan? Itu yang bisa saya katakan. Chang berpikir dengan frustrasi. Jadi, semuanya sia-sia. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah amplop di atas meja. Direktur bertanya dengan bingung dan bingung. Apa ini? Chang menjelaskan. Sebuah hadiah kecil. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut tentang Hyong, silakan hubungi saya. Jika tidak cukup, saya dapat memberi Anda lebih banyak. Setelah itu, Chang berdiri, berpamitan, dan bersiap untuk pergi. Kalau begitu, saya pamit dulu. Silakan hubungi saya. Direktur panti asuhan masih belum pulih. Tangan dan kakinya kikuk, berniat untuk berdiri, tetapi kemudian berhenti. Setelah Chang pergi, direktur membuka amplop dan berpikir, uang tip, berapa jumlahnya? Dia menghitung setiap lembar uang di dalam amplop. 58, 59, 60. Berapa jumlahnya? Kemudian dia ternganga kaget melihat nilai amplop ini. Jumlahnya 3.100.000. Melihat jumlah uang yang begitu besar, Direktur panti asuhan akhirnya mengalah. Dia memutuskan untuk mencoba mencari tahu tentang latar belakang orang bernama Hyong. Di toko elektronik Ellen, cabang Junction, Till telah mendapatkan pelanggan lain. Nyonya, Anda benar-benar memiliki mata yang jeli untuk hal-hal yang baik. Produk ini sangat cocok untuk Anda. Tanya Taok, tidak ingin melewatkan pelanggan di sebelahnya. Kamu baik-baik saja, kan? Menanggapi pertanyaannya, pelanggan wanita itu mengiyakan. Yu yang berdiri di satu sisi dan terus mengamati dengan saksama kemajuan pekerjaan Tuk. Dia tidak menyisakan pujian sedikit pun untuknya. Tuk benar-benar ahli dalam pekerjaannya. Mengapa dia terlihat begitu tampan hari ini? Tiu, di sisi lain, masih frustrasi seperti biasanya. Dia menghela nafas dan mengeluh. Anak itu punya begitu banyak pelanggan pagi ini. Tapi bagaimana denganku? Aku tidak bisa menjual apapun. Benar-benar menyebalkan. Hai berada dalam situasi yang sama. Dia berbalik untuk menyalahkan Tuk. Sepertinya Tuk mencuri semua pelangganku. Aku belum bisa menjual satu barang pun sepanjang hari. Melihat pemandangan ini, Yu Yong mengerutkan kening. Dia tidak berdaya melihat kontrasnya dalam cara kerja Tesuk dibandingkan dengan dua orang lainnya dan berniat memecat mereka. Sore itu di kantor direktur cabang, Yu Yong terkejut mendengar mereka berdua mengatakan ingin bertukar posisi lagi. Namun Taisa tidak ragu untuk mengulangi permintaan itu dan Hinte menimpali dengan mengatakan penjualan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Namun, Yu Yong masih sangat tegas. Ia berkata kepada mereka berdua, sudah kubilang tidak ada pertukaran posisi lagi. Lagi pula, mengapa kalian tidak berpikir itu karena kalian tidak kompeten sehingga tidak bisa menjual apapun? Hinte, yang selalu sombong dan tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya lemah, bertanya, apa yang baru saja dikatakan direktur? Ketidakmampuan. Yu Yong juga dengan keras mengulangi,
Aku bertanya apakah masalahnya ada pada kalian sendiri. Kalian telah dipilih sebagai manajer yang paling tidak efektif minggu ini. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa sejak manajer Tuk datang, suasana di toko telah berubah total, penjualan juga meningkat. Jika demikian, maka kalian harus merenungkannya sendiri. Hyente yang sekarang merah karena marah, dengan keras menyarankan, ganti saja posisi itu kembali padaku dan aku akan mencapai penjualan yang lebih tinggi dari itu. Kim Tae-suk Yu yang kembali menolak permintaan mereka. Tidak, karena kalian telah dipilih sebagai manajer yang lemah, kalian harus mengikuti pelatihan tambahan. Belajarlah cara bekerja dengan pelanggan, dan ketika kalian siap, kita akan membahas kemungkinan untuk mengubah posisi lagi. Tiu, mendengar ini, menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berpikir, hanya duduk di sana dan mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal itu. Hai tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Dia berteriak, pelatihan tambahan lagi, mengapa kamu tidak menjualnya sendiri? Duduk di kantor sepanjang hari dan mengatakan hal-hal yang kasar. Yu Yung mendengar ini membanting meja dan berdiri tak berdaya bersama kedua orang ini. Apa yang baru saja kalian katakan? Katakan lagi. Dalam situasi ini, kalian masih tidak tahu bagaimana memandang diri kalian sendiri. Setelah berdebat lama, Haye membawa barang-barangnya, bersiap untuk meninggalkan toko. Dalam hatinya, dia masih mengutuk Yoyong. Tuk tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengapa kamu mengemasi barang-barangmu? Apakah kamu dipindahkan ke tempat lain sebelum pergi? Hien tidak lupa untuk menyindir yang lain. Kim Tuk, sang direktur, pasti sangat menyukaimu. Ya, teruslah bekerja dengan baik sendiri. Kami telah memutuskan untuk berhenti. Yang menemaninya adalah Taisu. Taesuk masih bingung, sambil menggaruk-garuk kepalanya. Hyente dengan sinis berkata kepada Taiso di sampingnya sambil berjalan. Hei, jangan berkorban. Ayo cepat pindah ke pesaing. Apa gunanya tinggal di sini? Produknya buruk. Jadi, kita tidak bisa menjualnya. Tetapi mereka menyalahkan kita. Tiu, melihat ini, juga menimpali, benar sekali. Ayo pergi ke Yongan. Kita mungkin bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual komputer di sana. Tuk tampak mengerti, dan dia mendesah dengan sedih. Sepertinya aku harus bekerja di sini sendirian untuk sementara waktu. Yu yang kemudian datang untuk memberitahunya tentang situasinya. Maaf, Taesuk. Dua orang lainnya tiba-tiba berkata bahwa mereka akan berhenti. Kamu harus bekerja sendiri hari ini. Kebetulan, ada juga kursus pelatihan. Aku akan mencoba membawa orang baru dari rekrutmen di sini. Jadi, bisakah kamu bekerja sendiri hari ini? Tuk tidak punya pilihan selain setuju. Untungnya, ini hanya hari ini. Aku akan mencoba yang terbaik. Yu yang berkata dengan penuh terima kasih. Ya, aku percaya padamu. Taesuk, terima kasih banyak. Taesuk dengan frustrasi memutar kepalanya, tidak mengerti mengapa serangkaian kejadian malang itu menimpanya. Keesokan harinya, Yong membawa orang baru untuk menggantikan posisi yang kosong. Orang ini adalah manajer baru, karyawan kontrak, Kong Kuasu, berusia 24 tahun. Setelah lulus SMA, ia dipekerjakan untuk pekerjaan pertamanya sebagai tenaga penjualan di Elzang Electronics. Tuk juga mendekat untuk menyambutnya. Aku baru bekerja di sini selama 2 minggu, jadi aku harap kamu akan membantuku. Manajer Kong Kuansu dengan antusias membenarkan. Bagaimanapun, kamu seorang senior, jadi aku harap kamu akan mengajariku lebih banyak. Aku akan mencoba yang terbaik. Tuk pun membalas dengan senyum ramah. Ya, kalau ada yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, telepon saja aku. Aku akan segera membantumu. Tuk menutup transaksi lagi. Terima kasih. Karena kamu dirujuk ke sini, kami memberimu diskon tambahan sebesar 200.001. Wanita itu pun dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia terus bertanya, dalam minggu mendatang, perusahaan kami mungkin akan menghubungimu untuk melakukan survei. Kalau kamu puas dengan layanannya, tolong beri toko kami peringkat bintang 5. Wanita itu pun dengan cepat setuju. Ya, aku pasti akan memberikan peringkat bintang 5. Tuk mengucapkan terima kasih kepadanya dengan senang. Wans di satu sisi dipenuhi dengan kekaguman. Si senior berbicara dengan sangat baik. Sulit bagiku untuk mengucapkan satu kalimat pun. Malam itu di toko, terdengar teriakan keras seorang wanita. Hei, aku membeli mesin di sini. Baru hari pertama mesin cucinya menyala, dan sudah ada bunyi berderak. Apa yang akan kamu lakukan? Ia berkata, terus-menerus, sambil menunjuk Guansu dengan jarinya. Dia meringkuk, tidak tahu bagaimana mengatasinya. Maaf, Bu, tapi saya bukan orangnya. Orang yang menjual produk ini. Mendengar ini, wanita itu menjadi semakin marah dan berkata dengan keras, bisakah Anda mengatakannya? Masalahnya adalah saya membeli mesin cuci ini di sini seminggu setelah pemasangan. Ada suara. Di mana pria muda berkacamata itu? Duh, apa yang dia katakan ketika saya memanggilnya? Dia menyuruh wanita tua ini untuk mengurusnya sendiri. Dia bersemangat ketika menjualnya, tetapi sekarang dia meninggalkan saya. Apakah itu tidak apa-apa? Kuanu dengan lelah berpikir. Sepertinya pelanggan itu sangat marah. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, Taesuk lewat dan melihat situasi yang sulit ini, dia ingin mengulurkan tangan. Dia mendekati dan bertanya kepada wanita itu, Nyonya, bolehkah saya bertanya apa masalahnya? Wanita itu dan Kuansu sama-sama menoleh ke arah Tao. Wanita itu menjelaskan, saya membeli mesin cuci ini seminggu yang lalu. Hari ini, itu dipasang, tetapi begitu saya menyalakannya, saya mendengar suara berderak. Saya menelepon pusat AS, tetapi saat itu sudah di luar jam kerja,
Jadi yang ada hanya respons otomatis. Saya menelepon pramuniaga, tetapi dia bilang tidak tahu. Karena dekat dengan rumah saya datang ke sini. Saya percaya pada Elzang. Jadi, mengapa mereka melakukan bisnis seperti ini? Tesuk dengan lembut dan menenangkan mencoba menenangkan pelanggan. Oh, rumah Anda dekat dengan toko. Kalau begitu, bolehkah saya mampir setelah bekerja untuk memeriksa produk untuk Anda? Sudah hampir waktunya untuk mengakhiri shift. Wanita itu agak lega mendengarnya. Bisakah Anda membantu saya? Saya perlu mencuci pakaian yang akan saya pakai besok. Tetapi sekarang mesin cuci mengeluarkan suara yang membuat saya terlalu khawatir. Sejujurnya, saya sangat kesal karena tidak ada yang menjawab ketika saya menelepon pusat panggilan. Tuk tampak mengerti dan menjelaskan, pusat as kami tutup pukul 6. Saya akan mampir ke rumah Anda untuk memeriksa mesin. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya, saya akan menghubungi pusat as besok pagi untuk segera menanganinya. Wanita itu sekarang merasa puas dan memujinya. Oke, Anda lakukan saja. Anda tampan dan Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Malam itu di Junior Guest House, Distrik 000, Seoul. Taesuk sedang memeriksa bagian dalam mesin cuci. Ia mengeluarkan segenggam koin, menemukannya. Kemudian ia membawanya keluar dan berkata, Bu, sepertinya ada koin di dalam mesin cuci. Itulah sebabnya mesin cuci ini mengeluarkan suara. Tidak ada yang salah dengan mesin cuci ini. Coba nyalakan lagi. Mungkin sekarang tidak akan mengeluarkan suara. Wanita yang mendengar ini menjadi bingung dan kecewa karena ia salah paham. Taesuk mengenakan kembali mantelnya dan berkata, tidak apa-apa. Ini dalam perjalanan pulang kerja. Wanita itu dengan malu-malu mengeluarkan tagihan dan ingin membayar Tuk. Maaf mengganggu Anda sampai larut malam. Tuk melambaikan tangannya dan tidak menerimanya. Bu, produk ini masih dalam garansi gratis. Tidak perlu. Suami di sebelahnya kemudian berbicara, menyalahkan wanita itu. Ya Tuhan, mengapa Anda membuat masalah besar hanya dengan koin? Kalau saja Anda melihat ke dalam mesin cuci sekali, tidak akan terjadi apa-apa. Wanita itu juga tahu bahwa dirinya salah dan berkata dengan lembut, baiklah, baguslah semuanya sudah berakhir, anak muda. Kemudian pria itu menoleh ke Taesuk dan berkata, maafkan saya, istri saya memang pemarah, tetapi dia sebenarnya orang yang baik. Saya harap Anda mengerti. Saya akan mampir ke toko itu lagi nanti. Tuk bersikap sopan dari awal sampai akhir dan menjawab, tidak apa-apa, saya tidak keberatan sama sekali. Saya senang masalah Anda sudah selesai. Saya pamit dulu. Tiba-tiba Tuk teringat akan latihannya yang keras. Orang yang bertanggung jawab saat itu telah membuatnya takut. Tersenyumlah. Tidak bisa tersenyum, saya sudah melakukannya. Anda harus tersenyum selama 8 jam terus-menerus. Jadi sekarang saya akan mengajari Anda cara tersenyum. Tukli berbaring di tempat tidur. Mulutnya kaku karena harus terus tersenyum sepanjang hari. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana caranya bisa membantu orang lain. Dan Taesuk pun menjadi senang lagi. Tetapi dia sangat puas. Saya senang semua orang menyukainya. Beberapa hari kemudian di toko, seorang pria dengan rompi bergaya dengan sepatu kulit mengilap memasuki toko. Ia menghampiri Tuk dan menyapanya. Manajer Kim Taesuk, apakah Anda ingat saya? Tuk langsung mengenalinya. Oh, Pak, saya baru saja pergi ke rumah Anda untuk memperbaiki mesin cuci beberapa hari yang lalu. Melihat bahwa ia masih ingat, pria itu tidak terkejut. Anda masih ingat? Ya, memikirkan Anda datang untuk membantu kami selarut ini? Saya datang ke sini. Tuk tidak terlalu khawatir dan berkata, itu tanggung jawab saya. Apakah mesin cuci itu masih berfungsi dengan baik? Pria itu dengan gembira berkata dengan nada bersyukur. Terima kasih, mesinnya masih berfungsi dengan sangat baik. Dan ia tiba-tiba teringat tujuan utama datang ke toko. Saya akan membeli 40 mesin ini dan 40 AC. Sambil berbicara, ia menunjuk ke rak tempat produk-produk itu berada. Saya akan membelinya atas nama Anda. Apakah itu akan membantu Anda? Taesuk, mendengar ini, tercengang. Ia bertanya lagi seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Anda akan membeli 40 mesin cuci dan 40 AC atas nama saya. Di mana Anda akan memasang begitu banyak? Pria itu kemudian menjelaskan. Sebenarnya, saya berbisnis properti. Saya baru saja selesai membangun gedung 40 unit. Saya dengar ada layanan perbaikan jika diperlukan dan Anda juga sangat fleksibel dalam menegosiasikan harga. Jadi saya percaya pada Anda. Tuk bertanya dengan heran. Paman berkata dia akan membeli 40 mesin cuci dan 40 AC. Di mana bisa menaruh sebanyak itu? Paman itu berkata kepadanya. Sebenarnya, saya berbisnis persewaan. Kali ini saya baru saja menyelesaikan pembangunan apartemen sekitar 40 apartemen. Saya dengar kalau perlu, perbaikan bisa dilakukan dan harga bisa dinegosiasikan. Jadi saya merasa cukup bisa diandalkan. Begitu saja, para pemasang segera mulai bekerja. Setelah menyelesaikan pemasangan terakhir, dia mengumumkan, pemasangan sudah selesai. Paman itu berkata dengan puas, itu kerja keras. Anda sudah menunggu pemasangannya. Pokoknya sekarang sudah terpasang. Tuk tersenyum dan menjawab bahwa tidak apa-apa karena dia percaya dengan barang yang dibelinya. Jadi dia harus datang. Dan hari ini adalah hari liburnya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan berkata, ini adalah kupon hadiah. Silakan diambil. Paman itu bertanya dengan curiga, apa ini? Ini voucher belanja atau kartu hadiah budaya atau voucher hadiah Elzong? Ketika dia melihat tumpukan uang, dia sedikit terkejut. Berapa banyak tagihan dalam 10 tagihan ini? Jika ada 10 tagihan, setiap tagihan adalah 500.001,
Jadi totalnya adalah 5 juta. Tuk mengangguk. Karena Anda membeli begitu banyak barang sekaligus dan membelinya dengan harga yang tercantum. Jadi, saya mendapat komisi hingga 7 juta. Saya merasa perlu menjualnya lebih murah daripada harga terendah di internet. Jadi, saya mengusulkan agar perusahaan menyerahkan komisi saya dan menerima 5 juta dalam bentuk voucher hadiah. Paman itu tersenyum senang. Saya punya cukup banyak uang, tetapi saya juga bisa menerima jumlah itu. Thea juga tersenyum kembali padanya. Berkat Anda, saya menghasilkan 2 juta satu. Itu sudah cukup. Keduanya berjabat tangan dengan gembira. Baiklah, kerja keras. Pulanglah dengan hati-hati. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Saat itu, Yuyun menelepon dan berkata kepada Tuk, sudah sebulan. Apakah kamu tahu berapa gajimu? Thea Suk menjawab dengan jujur, aku juga tidak yakin. Berapa pendapatan yang aku peroleh? Yuyun menjawab sambil tersenyum. Pendapatan toko kami adalah 360 juta. Dan Anda sendiri menghasilkan 300 juta. Anda tahu, ada juga bonus dari ketua tim, kan? Gaji Anda 14,2 juta. Jumlah itu akan ditransfer ke rekening Anda bulan ini. Selamat. Taesuk mengangguk. Terima kasih banyak. Dia berpikir dalam hati, saya benar-benar menjual banyak. Saya sendiri menjual 300 juta. Tetapi jika saya menerima 14 juta, maka saya hanya akan memiliki sedikit lebih dari 3 juta yang tersisa. Saya pikir saya menjual 300 juta. Jadi cepat atau lambat, saya akan dengan mudah melampaui rekor 500 juta dan menerima bonus tim sebesar 30 juta. Saya pikir saya akan secara otomatis menerimanya. Tetapi saya tidak berharap orang-orang yang tidak bisa menjual sebanyak yang saya kira. Pada saat ini, Yuyong berkata kepada Kasu, kamu juga harus berusaha sebaik mungkin. Untuk bulan pertamamu, kamu mungkin hanya menerima gaji pokok, tetapi jika kamu bekerja keras, kamu bisa melakukannya sebaik Tuk. Mengerti? Kuanu merasa sangat tertekan mendengar ini. Ini juga bulan pertamanya dan dia menerima tambahan 14 juta. Apakah saya benar-benar bisa melakukannya? Kemudian suasana berubah ke toko elektronik. Saat itu bulan kedua dan ada banyak pelanggan di toko tersebut. Ternyata sebuah postingan daring telah menarik mereka. Tahukah Anda bahwa berbelanja peralatan rumah tangga pun memiliki tempat yang sakral? Jika Anda menemukan manajer Kim Tuk di sini, Anda akan memiliki barang yang Anda inginkan dengan harga yang lebih rendah daripada daring. Namun, akhir-akhir ini ada cukup banyak pelanggan, jadi Anda harus menunggu sebentar. Tetapi sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan diskon besar. Beberapa orang bertanya, tetapi mengapa lebih murah melalui manajer Kim? Tidak bisakah manajer lain memberikan diskon? Apakah lebih murah karena produknya rusak? Seseorang menjawab, tidak. Semua produknya asli. Saya mendengar bahwa dia sebagian besar mengembalikan sebagian besar komisinya kepada pelanggan karena semakin banyak dia menjual, semakin banyak bonus yang dia terima, jadi dia mungkin dapat memberikan diskon lebih besar daripada manajer lain. Jumlah lalu lintas meningkat pesat. Pada saat ini, seorang pelanggan menolak Kwon Su dan berkata, bukan kamu. Aku ingin bertemu dengan manajer Kim Taesuk. Taesuk mendengar ini dan mengangkat tangannya dan berkata, mohon bersabar. Aku akan memandumu satu persatu. Pelanggan itu dengan singkat mendesak, aku sedang sibuk. Cepatlah. Tuk menjawab, kami akan menyajikan pesanan. Silakan tunggu di sofa. Kwanu menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Menyebalkan sekali. Pelanggan hanya mencari Kim Taesuk. Tanpa diduga, Taesuk memanggilnya. Kwon Su, bisakah kamu membantuku sedikit? Aku tidak bisa menangani semua pelanggan itu sendirian. Sebelum mereka pergi, kamu harus membantuku. Kwanu bertanya dengan heran. Tapi apa yang harus kulakukan? Semua orang hanya datang untuk menemuimu. Jadi ada adegan Kwon Su memperkenalkan produk kepada pelanggan seperti sekarang. Ternyata beberapa jam yang lalu setelah memanggilnya, Taesuk memberi instruksi, kamu hanya perlu menjelaskan produk kepada pelanggan. Jika mereka memutuskan untuk membeli, berikan mereka kembali kepadaku. Jika pelanggan membuat kesepakatan, saya akan membagi 20% dari uang yang dibayarkan perusahaan kepada saya dengan Anda. Kwon Su mendengar ini masih sedikit khawatir. Senior, apakah saya benar-benar bisa melakukannya? Tuk kemudian menyemangati, tentu saja Anda bisa. Jika Anda tidak ingat apapun, Anda dapat meninjau buku petunjuk penggunaan. Anda tahu bahwa saya baru tiba 2 minggu sebelumnya? Anda juga bisa melakukannya. Bergembiralah. Jadi, saat ini, Kanu memberitahu pelanggan bahwa jika Anda memutuskan untuk membeli, kami akan memberi Anda diskon. Tetapi tingkat diskon spesifik mungkin perlu didiskusikan dan diputuskan dengan manajer Kim. Apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda? Pelanggan itu mengangguk. Tampaknya baik-baik saja. Sistem operasi dan program yang menyertainya sudah terinstal sebelumnya. Jadi, harga ini tidak buruk. Saya ingin membeli. Di mana saya harus pergi untuk membuat kesepakatan? Jadi, Kwanu melihat ke arah Taesuk. Tuk juga memberi isyarat kepadanya. Kwanu kemudian berkata kepada pelanggan, manajer Kim tampaknya bebas. Saya akan mengantarmu kepadanya. Dengan sangat cepat, Tuk bertanya kepada pelanggan itu, apakah Anda sudah memeriksa nama produk dengan benar? Pelanggan itu mengangguk. Ya, saya datang untuk membeli sesuatu yang baru karena dekat dengan rumah saya. Jadi saya datang ke sini. Saya dengar tempat ini adalah tempat suci untuk peralatan rumah tangga. Jadi saya sangat senang melihat apa yang saya butuhkan. Bisakah saya membayar dengan kartu kredit? Tuk mengemasnya dan menyerahkannya kepada pelanggan. Tentu saja, saya telah memberikan Anda diskon terbesar yang dapat saya berikan. Terima kasih, Bu. Beralih ke 3 minggu kemudian di kantor direktur cabang. Yu yang melipat tangannya dan memuji. Tuk, Anda hebat. Sejak Anda datang,
Pendapatan telah meroket. Jika saya dipromosikan kali ini, saya akan mentraktir Anda makan besar. Tuk mengangguk. Terima kasih karena selalu peduli dan membantu. Saat ini, dia menoleh untuk bertanya kepada Kuan Su, apakah Anda bebas besok? Ada pameran produk baru di Seoul Convention Center besok. Anda akan ke sana? Kuan Su bertanya dengan heran. Besok adalah hari liburku yang dijadwalkan, tetapi aku masih harus pergi. Yo bertanya balik dengan ekspresi tidak senang. Kalau begitu, Taesuk, yang sedang sibuk, harus pergi. Kuan Su menahan ketidakpuasannya dan mengangguk. Aku mengerti. Aku akan pergi ke sana. Tanpa diduga, Taesuk menyarankan, Direktur, biarkan aku pergi juga. Aku tidak punya janji dan aku bukan dari Seoul. Aku tidak punya teman di sini, jadi kupikir akan lebih masuk akal bagiku untuk pergi. Ewing berkata dengan penuh perhatian, kamu harus istirahat. Kamu pasti sangat lelah akhir-akhir ini. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tuk tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa. Aku akan pergi. Beberapa saat kemudian, dalam perjalanan pulang kerja, Kuan Su dengan malu-malu berkata, maaf, aku ada janji besok. Tuk tersenyum. Tidak apa-apa. Aku pergi karena aku menyukainya. Kamu bisa istirahat besok. Sampai jumpa nanti. Melihatnya perlahan berjalan pergi. Kuan Su memuji dalam hatinya. Senior Kim Taesuk benar-benar orang yang hebat. Beberapa saat kemudian, Taesuk telah kembali ke rumahnya. Pertama, mandi air hangat. Dia menghitung. Untungnya, Kuan Su ada di sini. Namun, terlalu sulit untuk mencapai penjualan 5 miliar. Dalam 3 minggu terakhir, hanya 3 miliar 2 yang tercapai. Sulit untuk mencapai 1 miliar 8 lagi dalam satu waktu. Sayang sekali jika saya bekerja tanpa istirahat, saya mungkin telah mencapai target 5 miliar. Pada saat ini, sistem muncul. Produk direkomendasikan untuk dikonsumsi diskon 80%. Hanya dengan poin Taesuk, Anda dapat menggunakan bahasa Arab pada tingkat menengah. Tauk berhenti dan ragu-ragu. Apakah ini benar-benar berguna? Haruskah saya membelinya? Kapan saya membutuhkan bahasa Arab? Keesokan harinya, di pusat konvensi Korea, ini adalah pusat pameran terbesar di Korea, tempat berbagai acara dan pameran dagang diadakan sepanjang tahun. Ini adalah tempat di mana banyak pengunjung terkonsentrasi dan dianggap sebagai salah satu sarana terbaik bagi bisnis atau peserta untuk mempromosikan produk mereka. Taesuk telah tiba di stan perusahaan. Dia diam-diam mengevaluasi area sekitarnya. Melihat skala area pameran ini, kantor pusat pasti telah berinvestasi besar. Pada saat ini, seseorang bertanya kepada Tuk, apakah Anda seorang tenaga penjualan elektronik? Terima kasih sudah datang. Saya Kandani, pemimpin tim penelitian LAD. Akan ada total 10 orang yang datang. Ketika semua orang sudah ada di sini, saya akan menjelaskan semuanya secara rinci. Taesuk sedikit terkejut mendengar tenaga penjualan ini. Memang benar bahwa skala sebesar ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Sesaat kemudian, Dani berdiri di depan mereka dan mengumumkan, semua orang sudah datang. Jadi, saya akan mulai sekarang. Sebenarnya, kami adalah pengembang produk, bukan bagian penjualan. Jadi, kami cukup kurang dalam menjelaskan produk. Jadi, telah disarankan bahwa penjelasan produk untuk pelanggan yang berkunjung akan ditangani langsung oleh para manajer. Terima kasih semuanya sudah datang meskipun ini adalah hari libur Anda. Biaya tetapnya adalah 300.001 jadi tidak buruk. Saya sangat mengharapkan bantuan semua orang dalam mempromosikan produk. Mendengar ini orang-orang berdiskusi maka tidak apa-apa. Sulit untuk mendapatkan 100.001 bekerja sehari di toko. Beruntung gajinya sedikit lebih tinggi ketika bekerja di hari libur. Sepertinya tidak ada tunjangan tambahan jadi pasti sudah selesai saat waktunya habis. Tuk mendengar ini dan tersenyum. Ayolah, bagaimanapun, kita bekerja untuk perusahaan kita, jadi mari kita coba selesaikan dengan baik, kan? Orang-orang berbisik, orang ini aneh, dia pasti hanya mengatakan hal-hal yang baik. Mengapa mengubah dirinya menjadi budak? Tuk menggaruk kepalanya dalam hati. Jadi, tidak semua orang seperti saya. Jika semua orang bekerja sulit, itu akan baik, tetapi saya harus lebih berhati-hati dengan kata-kata saya. Pada saat ini, Dani bertanya kepada mereka, di antara peserta hari ini, apakah ada yang berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Para karyawan berwajah datar. Apakah kita juga harus berbicara bahasa Inggris? Sebagian besar dari kita hanya lulus SMA. Bagaimana mungkin seseorang berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Ketika kami bergabung dengan perusahaan, kami tidak diharuskan untuk bisa berbahasa Inggris. Dani, yang merasa sangat tegang, menjelaskan, maksud saya adalah jika seorang pelanggan bertanya dalam bahasa Inggris, Anda dapat langsung mengalihkannya ke peneliti kami. Saya orang Korea asli dari Amerika Serikat, jadi Anda dapat meminta petunjuk kepada saya. Semuanya, silakan kembali ke posisi masing-masing dan mulai bekerja. Sesaat kemudian, Taesuk memperkenalkan produknya. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan produk baru perusahaan kami. Ini adalah mesin perawatan pakaian yang dirilis oleh Elzone. Cukup gantung pakaian di dalam mesin, lalu tekan tombolnya. Dengan lebih dari 200 gerakan per menit, pakaian akan diratakan. Selain itu, produk ini juga memiliki fungsi uap untuk mensterilkan dan menghilangkan bau. Di dalam alat tersebut, juga terdapat setrika,
yang membuat perawatan pakaian menjadi sangat praktis. Di sisi ini ada orang asing yang dengan hati-hati menuliskannya. Kemudian dia bertanya kepada Tesuk dalam bahasa Inggris. Bisakah Anda memberitahu saya konsumsi daya produk ini? Tuk setengah mengerti dan setengah bingung. Apa itu? Saya belajar bahasa Inggris dengan giat tetapi saya tidak dapat mengingatnya sekarang. Baiklah, dia menoleh untuk melihat Dani di sana. Kemudian dia berkata kepada pelanggan, Anda dapat bertanya kepada orang itu bahasa Inggris. Saya akan sepenuhnya mendukung penjelasan produk. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan produk baru. Ini adalah TV 90 inci dengan layar yang tidak memerlukan sumber cahaya terpisah. Jadi, TV ini dapat menampilkan lebih banyak warna daripada LCD dan Anda dapat menonton TV tanpa masalah dalam cahaya apapun. Jika menurut Anda TV ini terlalu besar, bagaimana dengan proyektor film? Produk ini dapat digunakan hingga 5 jam berkat baterai internal tanpa harus terhubung ke listrik, yang sangat praktis saat digunakan di luar ruangan. Setelah mendengar ini, orang asing itu mengangkat jarinya dan memuji, penjelasannya bagus. Tesuk bertanya dengan heran, bisakah Anda berbicara bahasa Korea? Orang itu menjawab, saya tahu sedikit. Saya tidak mengerti semuanya, tetapi saya dapat menebaknya berkat gerakan saat menjelaskan. Bagus, saya reporter William. Saya yakin akan ada banyak kesempatan untuk bertemu dengan Anda di masa mendatang. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangan dan pergi. Tuk tidak dapat mendengar dengan jelas. Dia sedikit bingung. Apa yang baru saja dilakukan orang asing itu? Dia berbicara lalu menghilang. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa dengan bersemangat berkata, oh, TV. Tuk segera kembali bekerja. Selamat datang. Produk apa yang Anda minati malam itu di pusat konvensi Korea? Tukli mendorong punggungnya. Sepertinya ini akan segera berakhir. Di sisi ini, Dani sedang mengalami masalah dengan seorang pelanggan. Apa? Anda tidak bisa bahasa Inggris? Sekelompok orang Arab saling memandang. Tidak seorang pun yang bisa berbahasa Inggris. Dani mengangkat tangannya dan berkata, mohon tunggu sebentar. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi layanan penerjemahan bahasa Arab nasional. Di sisi lain, sebuah pesan berbunyi, layanan penerjemahan hanya beroperasi dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Layanan ini tidak dapat digunakan saat ini. Silakan telepon lagi nanti. Dani harus bertanya kepada para karyawan, apakah ada yang bisa bahasa Arab di sini? Para karyawan berbisik, sekelompok pelanggan dari Arab datang ke sini. Mereka datang ke sini tanpa penerjemah. Diamlah. Bagaimana jika kita ikut serta dan dimaki? Dani memegang kepalanya dengan bingung. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya mereka adalah pelanggan yang kita undang. Aku tidak menyangka mereka akan datang terlambat. Pada saat ini, Tesuk berbicara, aku tahu sedikit bahasa Arab. Apa yang kau butuhkan bantuan? Dani dengan senang hati berkata, benarkah? Silakan ke sini sebentar untuk menjelaskan produknya. Beberapa hari kemudian, di kantor direktur cabang, Yu yang bertanya dengan heran, kau tahu bahasa Arab? Kudengar kau sendiri menjual 80 TV di pameran. Kau mencapai pendapatan hingga 850 juta. Pendapatanmu bulan ini adalah yang tertinggi di negara ini. Tuk menggaruk kepalanya. Terima kasih. Aku sangat senang bekerja di sini selama 2 bulan. Pikirnya, ternyata ada komisi penjualan. Kupikir tidak ada. Saat ini, Yuyong bertanya lagi. Setelah hanya 2 bulan, kamu akan keluar. Kamu harus tinggal di sini lebih lama. Aku pikir pekerjaan ini sangat cocok untukmu. Mari kita terus bekerja sama. Tuk menjawab, aku tidak bisa. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Yuying mencoba membujuknya. Kamu terlalu sopan. Tapi jika kamu tidak di sini, apa yang akan dilakukan toko kita? Tuk dengan malu menjawab, itu sulit. Tapi direktur, aku memutuskan sebelum datang ke sini, aku tidak bisa tinggal lebih lama. Yu Yong kemudian mengerutkan kening. Tidak adil aku membantumu. Dan sekarang kamu seperti ini. Aku hanya percaya padamu. Bagaimana bisa seperti ini? Tuk juga dengan belak-belakan menjawab, maaf, direktur. Kuharap kau tidak memaksaku untuk tetap tinggal. Yu Yun tersenyum tipis. Baiklah, tapi berjanjilah padaku satu hal. Jika kau tidak bisa masuk ke Departemen Perencanaan Strategis, maka kembalilah bekerja bersamaku. Aku akan membantumu berkembang. Oke, Tesuk berpikir, ini benar-benar sulit. Ketika dia tidak ingin memberiku pekerjaan, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia membuat keributan seperti itu. Yu yang kemudian menekan Tesuk, aku merasa sangat sedih hari ini. Aku tidak mudah mengatakan hal-hal seperti itu kepada siapapun. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku mengatakan ini. Apakah kau akan mengabaikan kata-kataku? Tuk menjawab, maaf, direktur. Yu Yun hanya bisa berkata, aku mengerti. Aku tidak punya cara lain. Saya tidak bisa memaksa orang yang tidak ingin bertahan. Tuk masih berkata, saya dengan tulus meminta maaf. Pada saat ini, Yu yang berdiri dan mengulurkan tangannya. Saya tidak ingin mempertahankan orang yang tidak dapat dipertahankan lagi. Jadi, saya telah memutuskan, mari kita berjabat tangan untuk mengakhiri semuanya dengan baik. Anda adalah karyawan paling bersemangat dan luar biasa yang pernah saya pimpin. Saya yakin Anda akan sangat dihargai di tempat lain. Saya menantikan masa depan Anda. Tuk tersenyum. Terima kasih, direktur. Yu yang bertanya kepadanya lagi. Saya mendengar bahwa pusat LND menelepon untuk menanyakan apakah mereka dapat mengirim Anda kembali ke departemen mereka. Departemen Sumber Daya Manusia juga ingin menyambut Anda kembali. Seorang asisten Kim dari asuransi jiwa juga telah menyatakan keinginannya untuk bekerja dengan Anda. Anda pasti akan masuk ke Departemen Perencanaan Strategis. Saya tidak percaya Anda tidak bisa. Jadi,
Semua orang mengantar Tuk pergi, berusahalah sebaik mungkin, bekerja keras. Tuk tersenyum cerah menjawab, ya, terima kasih banyak, Direktur. Berjalan sendirian? Pikir Taesuk sambil pergi. Saya juga turut prihatin. Saat ini, tiba-tiba ada pesan singkat di ponselnya. Halo? Ini dari bagian SDM Group. Karyawan Kim Tuk terpilih sebagai karyawan terbaik tahun ini. Akan ada upacara penghargaan. Mohon hadir di gedung kantor pusat grup sebelum pukul 14 besok siang. Malam itu di Hanul Medical Center, pria itu masuk dan memperkenalkan diri. Senang bertemu dengan Anda. Saya Song Chang. Hanul berjabat tangan dan memperkenalkan diri lagi. Ya? Saya dengar dari direktur bahwa karena ketua sedang sibuk, seseorang telah menggantikan ketua untuk menemui saya. Silakan duduk di sini. Changik hanya duduk dan bertanya. Baiklah, kalau begitu mudah untuk bicara, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Apakah Anda ingat sesuatu ketika Anda kehilangan orang tua? Hano mengerutkan kening. Sebenarnya, hal itu sudah lama berlalu. Jadi saya tidak ingat dengan jelas. Ibu saya sangat cantik dan ayah saya jarang pulang. Chang bertanya lagi, apakah ibumu memanggilmu Kim Jin? Hanul berkata dengan bingung, aku tidak ingat lagi karena aku masih terlalu muda saat itu. Maaf, Chang berkata kepadanya, aku mengerti. Kamu baru berusia 3 tahun saat itu. Aku sangat menyesal atas pertemuan pertama itu, tetapi aku perlu melakukan tes konfirmasi darah. Jadi, bolehkah aku mengambil beberapa helai rambut? Dengan persetujuan Hano, Changik pergi ke belakang untuk mengambil helai rambut. Hano terkejut kesakitan. Wah, kamu mencabutnya agak keras. Chang tersenyum pahit. Karena kamu mengalami kerontokan rambut, jadi aku mengambil rambut dari belakang lehermu. Saat ini, pemandangan beralih ke hari berikutnya di rumah sakit Elon. Changik setelah mengambil hasil tes bertanya kepada dokter kapan hasil tes akan tersedia. Dokter berkata dalam 1 hari apakah ini juga tes darah ketua? Dia adalah direktur rumah sakit Elzang yang berusia 58 tahun dan merupakan dokter pribadi ketua grup. Saat ini Chang mendengar pertanyaan itu dan sangat tidak nyaman. Dokter Cha? Harap berhati-hati dengan kata-katamu. Masalah ini tidak dapat diungkapkan keluar. Bukankah ada yang memeras uang sebelum mengatakan bahwa mereka menahan putra ketua? Dr. Chen mengangguk. Saya tahu. Saya hanya bertanya. Saya akan berhati-hati. Ketika hasilnya sudah keluar, saya akan melaporkannya kepada Anda. Bukan? Chang berkata, hubungi ketua segera. Hubungi saya juga. Jangan biarkan orang lain tahu, terutama wakil ketua. Dr. Cha setuju untuk menghubunginya setelah hasilnya keluar. Adegan beralih lagi ke Villa Kim Chong Ma. Ketua grup Elzen, sikapnya bagus, pegangannya bagus, gerakannya santai dan akurat. Kim Tuk, putra yang kaya raya, tersenyum bahagia setelah serangan itu. Sangat sempurna. Sesaat kemudian, Presiden Chong Ma melihat cucunya dan bertanya dengan heran, mengapa kamu kembali ke Korea? Kim Taesuk kemudian berkata, mereka yang mendukung Departemen Perencanaan Strategis biasanya bergiliran antar cabang setiap 2 bulan. Tetapi saya telah melakukannya selama 4 bulan. Presiden bertanya, lalu kenapa? Kim Taesuk berkata saya berbicara dengan ayah saya dan ayah saya menyuruh saya kembali ke Korea jadi saya kembali. Presiden mengerutkan kening dan berpikir dia bilang dia menghargai keluarga tapi dia membawa anak itu kembali ke negara ini tanpa memberitahuku setelahnya. Berpikir begitu dia berkata aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Jadi tolong luangkan waktu untuk datang ke perusahaan sebelum jam 2 siang besok. Kim Taesuk mendengar ini tersenyum senang ya kakek. Presiden dengan khawatir menggelengkan kepalanya. Seorang anak yang tidak tahu bagaimana berpikir. Kapan dia akan tumbuh dewasa? Pada saat ini, Changik melangkah ke arah mereka dan berkata, Presiden, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Presiden mengangguk mengerti. Baiklah, mari kita masuk dan bicara. Begitu berada di dalam ruangan, Changik mulai berbicara. Saya pergi untuk melakukan tes darah sebelum datang ke sini. Hasilnya akan tersedia besok. Presiden bertanya, oh, benarkah? Apakah dia ingat sesuatu? Apakah Anda mendengar sesuatu darinya? Chang menjawab, orang yang saya temui hari ini adalah seorang dokter. Dia memiliki klinik ortopedi swasta. Dia mengatakan bahwa ibunya sangat cantik dan ayahnya jarang pulang. Selain itu, dia tidak ingat apapun. Presiden mengerutkan kening dan bertanya apakah dia juga tidak tahu apapun tentang nama Kim Jin-tae. Chang mengangguk. Ya, dia mengatakan itu karena dia terlalu muda. Dia tidak ingat dengan jelas. Sekarang dia hidup dengan nama Kim Hanul. Nama ini diberikan oleh Direktur Panti Asuhan. Presiden mengangguk. Baiklah. Tunggu hasil tesnya. Anda keluarlah. Berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan apapun. Chansik membungkuk. Ya, saya tahu. Setelah dia pergi, Presiden merenungkan seorang dokter. Bagus, jika dia anak saya, dia pasti pintar. Saya terlalu menantikan hasilnya. Keesokan harinya di kantor pusat grup, anggota staf bertanya kepada Tuk, Anda datang ke sini untuk pengumuman karyawan yang luar biasa, kan? Selamat. Tunggu di sofa sebelah kiri sebentar. Tuk dengan sopan berkata, terima kasih. Melihat deretan orang yang duduk di sana, dia berpikir, sepertinya mereka juga karyawan yang sangat baik. Jadi dia duduk di sebelah seorang gadis. Tanpa diduga, gadis itu memulai pembicaraan terlebih dahulu. Selamat atas keberhasilanmu menjadi karyawan yang luar biasa. Saya Sioa, seorang peneliti. Anda bekerja di departemen apa? Saya hanya penasaran. Itulah sebabnya saya bertanya. Tuk menjawab, saya tidak yakin tentang departemen-departemen itu. Sampai hari ini,
Saya bekerja di Departemen Bisnis Peralatan Rumah Tangga perusahaan. Yo bertanya lagi, Departemen Bisnis hanyalah Departemen Bisnis. Apa yang tidak jelas? Tae-suk tersenyum canggung. Itu benar. Pada saat ini, seseorang baru saja keluar dari lift. Dia adalah ketua kelompok Kim Min-s yang juga melambaikan tangan kepada Tae-suk saat ini. Tuk dengan malu berdiri. Ketua kelompok? Anda juga di sini untuk pengumuman karyawan yang luar biasa. Kim Min-s tersenyum dan memuji. Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana seorang anggota staf pendukung di Departemen Perencanaan Strategis dapat dipilih sebagai karyawan yang luar biasa? Itu seperti memilih satu orang dari 10.000 orang. Tuk menggaruk kepalanya. Ketua kelompok juga. Dan bukan hanya saya. Yo mendengarnya dan sedikit terkejut. Dia adalah anggota staf pendukung di Departemen Perencanaan Strategis. Sepertinya dia sangat hebat. Pada saat yang sama di kantor wakil presiden, dia dengan marah menelepon dan bertanya kepada sekretaris Sil. Mengapa hari ini begitu berisik? Sekretaris itu menjawab, karena upacara penghargaan karyawan yang luar biasa dijadwalkan berlangsung pada pukul 2 siang. Mereka sedang menunggu sekarang. Presiden juga menyuruhmu untuk menghadiri upacara penghargaan. Wakil presiden sedikit terkejut. Aku tahu aku akan hadir. Dia sedikit curiga. Ada apa? Biasanya presiden melakukan semuanya sendiri. Mengapa dia tiba-tiba memintaku untuk hadir? Dia memanggil konferensi internasional untuk melakukan upacara penghargaan ini. Pada saat ini, Kim Tae-suk dengan sombong berpikir, sebenarnya kakek yang ingin aku menerima penghargaan karyawan yang luar biasa. Wakil presiden juga telah tiba. Melihat putranya, dia bertanya dengan heran, mengapa kamu di sini? Kim Tuk dengan sombong berkata, aku telah bekerja keras di lokasi konstruksi kabel. Wajahku juga terbakar matahari. Itu mungkin sebabnya kakek ingin aku menerima penghargaan karyawan yang sangat baik. Sesaat kemudian, MC mengumumkan sebelum melanjutkan dengan upacara penghargaan karyawan yang sangat baik. Saya akan membaca nama-nama karyawan yang menerima peringatan terlebih dahulu. Kim Tuk dari perusahaan konstruksi Elzong. Wajah Kim Tae-suk membeku. Sebuah peringatan diperingatkan di depan semua orang seperti ini. Wajah wakil presiden menjadi hitam. Apa? Dia bukan karyawan yang sangat baik. Apa yang terjadi? Melihatnya tertegun, presiden memanggil Kim Tuk. Apa yang kamu lakukan? Cepat ke sini. Tanpa diduga, hari ini presiden memanggil cucunya untuk menerima surat peringatan. Dia sangat tidak puas. Berani memberi saya surat peringatan di depan orang-orang ini. Sang ayah sangat kecewa. Dia pikir dia datang untuk menerima penghargaan karyawan yang sangat baik. Presiden memanggilnya, Kim Tae-suk, apa yang kamu lakukan? Cepat ke sini. Jadi, Chan-suk mulai membaca, saya ingin mengirim surat peringatan kepada karyawan Kim Tae-suk yang bekerja di Elzen Company, Ltd. Perusahaan membiarkan Kim Tae-suk lulus dari tinjauan aplikasi pendahuluan hanya karena dia adalah anggota keluarga manajemen. Nilai pelatihannya adalah yang terendah, tetapi dia masih diberi kesempatan untuk melamar ke Departemen Perencanaan Strategis dan telah menerima banyak hak istimewa selama waktunya. Akan tetapi, dia tidak menghargainya. Kami menemukan bahwa Kim Tae-suk terus-menerus menciptakan konflik dengan cabang-cabang yang menyebabkan ketidakpuasan di antara rekan-rekannya. Saat ini, perusahaan tidak dapat lagi mengabaikan tindakannya. Namun mengingat dia adalah lulusan baru, kami telah memutuskan untuk mengirim surat peringatan ini. Jika ada pelanggaran yang berulang, itu tidak akan diselesaikan hanya dengan peringatan, tetapi hukuman tertinggi pemecatan akan diterapkan. Ditandatangani Presiden Perusahaan Elzong, Kim Chong-ma. Presiden dengan tegas mengajari, lakukan dengan benar. Mengerti? Kim Tae-suk menjawab dengan sedih. Saya dengan tulus meminta maaf. Saya akan bekerja keras di masa depan. Wakil Presiden diam-diam mengumpat dengan wajah pucat. Sungguh memalukan, bajingan tua itu. Apa yang dia lakukan pada anakku? Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan untuk diperingatkan di depan rekan-rekannya. Kim Tae-suk juga sangat marah saat ini. Mengapa saya harus bekerja di perusahaan yang saya benci dan kemudian mengalami situasi ini? Saat ini, Chang terus membaca. Selanjutnya, kita akan memulai upacara penghargaan karyawan yang luar biasa. Orang-orang yang hadir hari ini adalah anggota perusahaan yang bersinar selama setahun terakhir. Pertama, kita akan memberikan penghargaan untuk karyawan baru. Karyawan yang luar biasa dari Departemen Peralatan Rumah Tangga, Kim Tae-suk. Karyawan ini telah bekerja keras untuk kepentingan perusahaan dan khususnya telah mencapai gelar tenaga penjualan terbaik yang membantu meningkatkan reputasi grup pada bulan November dan Desember. Presiden dengan senang hati menyapa Tae-suk, kita bertemu lagi. Saya sangat senang melihat Anda bekerja keras. Tuk dengan sopan berkata, terima kasih, Presiden. Saya akan berusaha lebih keras. Chang melanjutkan, saya ingin mengumumkan penghargaan berikutnya. Kim Tae-suk dari cabang Danjo Elsen. Yola yang berdiri di bawah terkejut. Presiden juga terkejut. Teman ini menerima 2 penghargaan. Karyawan ini membangun kepercayaan pelanggan melalui sikap kerja yang tekun dan strategi penjualan yang disesuaikan. Hanya dalam waktu singkat 2 bulan, dia adalah satu-satunya karyawan baru yang meraih gelar Rocky King. Khususnya, presentasi khusus untuk pelanggan yang dia buat telah menerima umpan balik positif dari pelanggan VIP. Presiden berpikir dengan puas. Itu benar. Rocky King dari industri asuransi dan penjual terbaik pada bulan November dan Desember di toko elektronik. Dia berkata, ini pertama kalinya dalam hidup saya melihat seseorang menerima 2 penghargaan di tempat yang sama. Bagus sekali. Tuk tersenyum dan menerimanya. Terima kasih, Tuan. Semua orang terkejut lagi. Ketika Chang mengumumkan penghargaan berikutnya dalam upacara tersebut, Kim Tuk dari grup Elzong, wakil presiden dengan sombong berkata,
Kim Tae-suk dari grup Elzen. Lebih seperti itu. Dia melambaikan tangan dengan gembira dan memanggil. Nak, kemarilah, mereka memanggilmu. Kim Tae-suk menjawab dengan nada mendesak. Ayah, itu bukan aku. Wakil Presiden berkata dengan keras. Mereka membaca dengan jelas. Kim Tae-suk, itu tidak mungkin teman itu. Apa yang terjadi? Changuk melanjutkan. Karyawan Kim Tuk dari Departemen Sumber Daya Manusia. Karyawan ini telah bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia selama 2 bulan. Presiden tertawa. Bagus sekali. Ini pertama kalinya Departemen Sumber Daya Manusia mendapat penghargaan. Kan? Tentang apa ini? Chang mengatakan kepadanya. Ada desas-desus bahwa jika kamu tidak bisa masuk ke Departemen Strategis, kamu akan dipindahkan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Mungkin itu sebabnya. Presiden terkejut. Artinya dia melakukannya dengan sangat baik sehingga Departemen Sumber Daya Manusia juga iri. Mungkin dia akan mencuri tempat dudukku nanti. Chang menjawab. Bagaimana mungkin? Kursi presiden akan selamanya menjadi milik presiden. Pada saat ini, mata wakil presiden hampir meledak. Seorang anak dengan nama yang sama dengan putranya benar-benar dapat menerima 3 penghargaan. Setelah upacara penghargaan karyawan yang luar biasa berakhir, presiden berkata sambil tersenyum, ulang tahun ke-60 perusahaan akan segera tiba. Berkat Anda, perusahaan telah menjadi cemerlang. Saya harap semua orang akan bekerja keras di posisi mereka di masa depan. Upacara hari ini ditutup di sini. Sekretaris CEO datang ke posisi itu dan berkata, saya akan mengambil gambar. Semua orang, tolong tersenyumlah dengan cerah. Begitu saja, Tae-suk mencuri perhatian dan memenangkan 3 penghargaan di upacara penghargaan karyawan yang luar biasa. Kim Tae-suk yang tersisa dibawa kembali ke ruangan oleh ayahnya dan diberi pelajaran. Sesaat kemudian, di kantor presiden, dia tampak sangat cemas. Berjalan maju mundur, dia menunggu dengan tegas. Ini belum selesai. Sudah waktunya untuk hasilnya. Jadi, dia mengangkat telepon untuk menanyakan. Masih belum ada hasil? Dokter di sisi ini berkata, ya, baru saja masuk. Tuan Presiden. Presiden bertanya sambil tertawa. Bagaimana hasilnya? Apakah dia anakku? Dokter menjawab dengan susah payah. Ada sedikit ketidakkonsistenan. Anda pasti sudah lama menunggu. Saya sangat menyesal. Mendengar ini, senyum di wajah Presiden memudar. Dia berkata dengan dingin, saya mengerti Anda bekerja keras. Menutup telepon, dia merenung. Anakku, apakah kamu masih hidup? Di mana kamu sebenarnya? Pada saat yang sama, di ruang rapat Departemen Perencanaan Strategis, Yahung berkata dengan tegas, Kim Tuk, kali ini kamu dipindahkan ke pusat pelatihan. Tolong bekerja keras selama 2 bulan sebagai pemandu untuk juniormu. Tuk bertanya dengan cemas, tapi aku masih karyawan baru. Apakah tidak apa-apa menjadi pemandu? Yahon melipat tangannya dan bertanya kepadanya. Kamu tidak mau? Tuk kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan berusaha sebaik mungkin. Yahon dengan senang hati memberi instruksi, selesaikan tugas dengan baik dalam waktu yang tersisa. Sampai jumpa dalam 2 bulan. Setelah dia pergi, Tae-suk berpikir, sekarang dia menjadi pemandu. Orang macam apa yang tidak memiliki posisi sepertiku? Pada saat ini, telepon di sakunya bergetar. Tuk bertanya-tanya siapa yang menelepon saat ini. Layar menunjukkan bahwa asisten Kim Min sedang menelepon. Tuk menjawab telepon dan bertanya, aku mendengarkan. Ada apa? Kim Min di seberang sana berkata, jika kamu sudah selesai bekerja, mari kita makan bersama. Untuk merayakanmu menerima 3 penghargaan, kamu harus makan sesuatu.